dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garing guys! Garing. Garing. Cica kali. Kesuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garing guys! Garing. Cica kali. Kesuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garing guys! Garing. Cica kali. Kesuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Hai Detik Sore. Selamat sore semuanya warga Tendean dan juga sekitarnya. Dan tentunya juga di jam-jam yang cukup kritis menantikan jam berbuka puasa. Gimana pada saat dibuka? Biasa aja? Biasa aja kan? Kerepot-repotin diri sendiri aja kan? Benar. Emang di masa-masa kengantukan di sore hari ini harus ada pikiran-pikiran yang di luar normal. Iya betul, kita harus breakthrough Yes. kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sedikit membosankan gitu. Jadi kita harus Benar. membuat sesuatu yang baru, merefresh Betul. lagi kalau sebenarnya ada kok ide-ide itu kalau kita dicari ya. Benar. Emang Dan juga cuma ngerepotin orang lain ya. betul. Iya, Emang iya, cuma iya, iya. pemerintah dan DPR doang yang punya ide-ide breakthrough. Wah. Udahlah. Muhek salah lagi. Tapi Detikers gimana? Jalanan kota Jakarta sekarang udah mulai lebih sepi karena Iya, memang udah ada yang bener. pada mulai mudik juga. Ya kan? Jadi mungkin kita akan menikmati udara Jakarta untuk yang masih di Jakarta ya gitu. Yang less pollution gitu. Walaupun Hopefully ya. sebenarnya Kan kadang-kadang polusi juga bukan berasal dari Jakartanya sendiri, ternyata Oh juga iya, dari benar. daerah industri sekitar. betul Za. betul betul. Mau mudik ataupun enggak mudik tetap aja yang kita scroll gitu kok aromanya agak tetap polutan gitu. Nah, susah kita tuh di daerah yang menyumbang ekonomi terbesar untuk Indonesia gitu ya. Ya tapi benar kata Eiza kalau jalanan Jakarta tuh udah makin sepi sekarang. Tadi lumayan berasa karena di jam yang biasanya gue datang itu biasanya cukup macet. Tadi tuh enggak. Dan less horn juga alias nggak banyak klakson-klakson di mana-mana. Itu adalah perbedaan tempat tinggal kita berdua dari belahan Jakarta yang lain. Boleh saya ikut melaporkan? Boleh? Ya, kalau di daerah atau bagian Jakarta tempat saya tinggal, itu justru semakin ramai, semakin sore dan bahkan menuju ke tengah malam itu adalah Om Telolet Om. Nah, dan itu biasanya panjang dan semakin eksploratif lagu-lagunya. Iya, Gitu, bener. dimulai dari lagu anak-anak, dimulai Sampai dari malam chaos ini. Betul. Ku terasa sepi. sampai lagu kontemporer tuh ada gitu. Jadi ya kita rayakan variasinya juga di bulan Ramadan ini, termasuk juga merayakannya dengan berbagai varian dari Kusuka yang juga hari There ini you go. hadir nemenin kita. Benar banget, ya. walaupun di depan sana cuma kelihatannya rasa barbeque dan juga balado dan ikan sapi. Kusuka tuh banyak banget rasanya. Wey. More than those two option yang ada di depan sana. Jagung bakar, Bener. keju. Ubi Lad- talas original. Ya kemarin sama teman kita Benar. juga ya. Nah makanya nih biar kita juga bisa menikmati kesukanya juga sesuai dengan sunnah Rasul yaitu sambil duduk. Mari kita duduk.
Let's go. Sesuai sunnah Rasul banget ya. Sangat tematik sesuai dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kekhusyukan beribadah. Betul. Emang kalau apa tuh yang namanya makan itu disarankan itu harus sambil duduk. Oh, iya, Mau Za. makan itu sambil duduk, minum sambil duduk, ngatur negara sambil duduk. Bisa juga kok sambil tidur. Sekalinya bangun Sambil tidur rakyatnya maksudnya, yang ngurusin tetap pemerintah ada lagi ya benar-benar kita tinggal tidur aja bangun jangan gitu. dong. Alias banyak tuh undang-undang yang lagi dibikin pas rakyatnya lagi tidur. Alias malam-malam Kak. Pas kita lagi lengah gitu ya. Aduh. Sore hari ini sebetulnya Detikers biar juga semakin semangat untuk menantikan berbuka puasa di puasa ke-24 gampang nih hitungnya ya. Karena tanggal 1 mulai puasa akhirnya Betul. sekarang tanggal 24 hari ke-24 puasa juga gitu. Ya. Kayaknya BM-BM pada saat berbuka puasa kalau dulu tuh kan awal-awal puasa tuh kayak pokoknya harus ada candil. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Walaupun akhirnya bubar juga kan ya. Bubar, benar. Harus ada buka puasa tuh harus ada apalagi ya. Misalnya harus ada kalau gorengan sih mau dari awal sampai akhir harus ada gitu ya. Selalu ada. Selalu ada. Nggak harus sih. Seperti aku buat kamu, selalu ada. Tapi sebenarnya kalau sekarang tuh udah kayak demand-nya atau mungkin BM-nya tuh udah mulai berkurang lah. Iya, nggak ada gitu. makanan yang viral ya selama bulan Ramadan ini? Iya Apa lagi. coba makanan yang viral? Emang Buko pandan. Bukan. itu di antara kita berdua ya. Yang Yang hingga belum hari kejadian ini hingga hari belum ini. sempat buka pakai buka pandan. Apa ya makanan? Coba guys, ada makanan viral nggak selama bulan puasa ini? Iya. Maksudnya biji salak tuh tahun lalu bukan viral tapi jadi banyak perbincangan karena semua orang nge-war itu. Naon eta teh? Risol. Risol. Kenapa Risol lo- mah ada terus. Kenapa lo nyakuin risol? Iya lagi. Jangan-jangan dari minggu lalu lagi itu disakuin. jangan dong. Nggak ada yang makanan viral. Apakah ini jadi salah satu pertanda juga atau indikasi kalau memang masyarakat tuh lagi ngirit belanja? Mungkin ya. Irit belanja gak? Enggak. Tetap boros. Secara pribadi aja dulu. Secara keuangan sih tetap sulit, tapi tetap ada aja borosnya gitu. Iya. Nah kalau aku mungkin adalah financially anxious. Oh takut. Iya. Kenapa takut, Za? Deg-degan. Karena semakin banyak ya mendengar bukan orang-orang, maksudnya kayak Oh, ada iya. teman lama yang ternyata terlilit hutang, Oh, gitu. ada ternyata orang yang kita kenal berhutang sama teman kita padahal kelihatannya hidupnya mewah-mewah aja gitu. Di media sosial. Bukan biasa aja ya, kalau hidupnya biasa aja ya udah gitu. Kalau hidupnya bermewah-mewah tapi ternyata berhutang itu Di jadi media kayak sosial. iya. Kelihatannya seperti itu. Iya yang masih nongkrong, masih bukber, masih velocity, bukber. Tapi di momen itulah semakin terbukti bahwa apa yang terlihat di media sosial itu bukanlah apa yang benar-benar ada di Terjadi orang in itu real gitu. life ya. Aku kayak agak sehat ya. Kenapa sih? Dengan outfit yang memang sih gua. fashion itu menentukan aura yang keluar dari dalam diri kita ya. Kayak udah berapa bulan, Bun? Iya benar. Coy, salah itu host satu lagi Kak. Oh iya benar. Iya. Yang pagi ya. Yang pagi ya, yang isi ya. Yang memang tiap pagi tuh, tiap trimesternya tuh ada update di program TV. Ah iya benar. Sampai nanti di TK dan juga masuk sekolah juga akan ada Betul. update terus di sana ya. Anyway ini juga nih Detikers yang memang sore hari ini mungkin butuh semangat juga. Atau mungkin ini kan udah 10 hari terakhir di bulan Ramadan juga gitu. Biar makin semangat juga ya beribadahnya. Nah bisa banget nih ditemenin sama Kusuka yang memang cocok di setiap suasana gitu. Berbeda-beda tapi semua suka Kusuka Kak Edo. Iya dong, karena walaupun kita semuanya berbeda-beda, tapi Kusuka tuh punya banyak sekali varian yang bisa mewadahi apa yang kita suka gitu Detikers. Betul. Kamu di rumah biasanya pakai bahasa Inggris? Tenang, Kusuka ada rasa keju. Atau kamu tinggalnya di Inggris, tenang. Kusuka juga ada di Inggris. Oh iya, aku kira mau ke rasa juga enggak ya? Bukan. Enggak ya, bukan ya. Alias Kusuka tuh ada di mana-mana Detikers. Jadi nggak takut misalnya kita berpindah dari Kehabisan. satu wilayah ke yang lain tuh nggak ada Kusuka ada.
just go straight to your favorite convenience store, di sana pasti ada. Konbini ya. Di Benar, konbini. convenience store. Benar, Convenience karena dia store. tuh udah dapat sertifikat FDA, jadi punya banyak inilah ya lisensi untuk bisa berada di negara yang mana gitu. Betul ya, dan tentunya juga bisa menjadi bestinya kamu nih di segala suasana karena garingnya juga tiada banding gitu. Aku Itu suka. dia. Aku suka. Kamu suka ya. Ini ngobrolin juga soal financially anxious gitu ya. I just put on my reading list some books yang memang kayaknya udah saatnya deh Berhubungan itu. sama keuangan. Iya gitu, kayaknya udah saatnya deh Udah untuk punya kayak ini enggak buku Psychology of Money? udah. Nah, apakah sudah dibaca belum? Itu dibawa selalu kemana-mana biar kayak kan dia bukunya cukup compact kan, maksudnya Nah, aku untuk tuh udah jarang baca buku fisika karena menurut aku tuh komitmen issue juga gitu ya. Jadi kalau beli buku fisik tuh lebih mahal. Aku belinya yang digital. Belinya dan yang digital. Bisa di mana-mana gitu. Ya Bisa udah. dibawa kemana-mana di ebook reader aku gitu. alasannya belum dibaca sampai hari ini adalah Karena baru anxiousnya aja. belum pada ke tekanan ya. Iya. Terus The Financial Diet juga kan gitu masuk ke dalam Ngeri list apa? Ngeri banget. Ya kan, harus diet dong. Habis ini jadi CFP kayaknya. Oh wah, Certified Financial Planner. enggak, P-nya tetap pusing. Pusing. Planner. Karena hari ini juga nanti mungkin kita akan bahas juga mengenai kenapa IHSG ternyata terjun bebas gitu ya. Lagi-lagi yang We need Pak Dasko Nah, untuk datang kembali ke bursa. Karena beliau ketika setelah datang ke bursa langsung terbang lagi. freeze diamankan lah di posisi-posisi tertentu juga gitu. Walaupun begitu sebenarnya juga tetap ada nih good news ya soal akhirnya berjumpa juga kesepakatan. Nah, tangannya udah gini katanya nggak keluar. Emang suka kayak gitu Kak, yang udah begini tapi gak sepakat. Wow, jadinya sepakat. Sepatu. Akhirnya sepakat juga gitu ya untuk bonus lebaran untuk driver ojol. Walaupun tetap title-nya nih bukan THR ya, seperti yang memang BHR. Seperti yang Kayak memang nama juga podcast udah ya? dikasih tahu. BHR Brothers. Iya, yang satunya hobinya softball. Yang satu di Amerika ya, Kak. Udah di sini Oh, sekarang. udah di sini. Ya, update ya. Abel. Yang sobatnya mereka. Gitu ya, karena dikabarkan juga untuk BHR-nya mereka itu sudah akan cair gitu. Sudah cair bahkan katanya. Sudah cair ya? Ada videonya juga yang menunjukkan para driver online ini dapetin bonus hari raya. Oh iya. Mulai dari 50.000 paling rendah sampai tuh ada yang 1,6 juta untuk taksi online. Oh. Kayaknya untuk ojol dan taksi online ini beda karena memang secara penghasilan juga beda ya. Untuk taksi online dan juga ojek online. Nah ini nih ya, jadi PT GoTo, Gojek, Tokopedia ini mulai menyalurkan bonus hari raya atau BHR pada mitra pengemudi dengan nominal maksimal sebesar Rp900.000 untuk ojek online dan Rp1,6 juta untuk taksi online. Pemberian dana ini merupakan ganti tunjangan hari raya atau THR. Namun kali ini diberikan kontribusinya dalam bentuk BHR untuk memberikan apresiasi bagi mitra pengemudi dalam merayakan Idul Fitri. Gitu ya, nominal BHR juga dikategorikan dan dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Dan BHR akan diterima oleh mitra pengemudi yang memenuhi kriteria mulai dari tanggal 22 sampai 24 Maret 2025 melalui saldo GoPay milik mitra juga gitu. Selamat buat para driver online, taksi dan juga ojek untuk bisa dapetin si BHR ini, mudah-mudahan pada cukup ya, walaupun ini hanya mencakup 20% dari penghasilan rata-rata bulanan teman-teman, tapi mudah-mudahan ini udah jadi satu progres juga bahwa
dapat bonus nih sekarang di hari raya, ada tambahan, ada insentif dari yang sebelumnya nggak dapat apa-apa gitu ya. Betul, Ya berarti tetap disyukuri lah. nah ini sebetulnya juga jadi satu apa ya, bukti bahwa effort rekan-rekan ojol nih yang kemarin menyuarakan suaranya di jalan tuh Bisa, akhirnya bisa. ditampung dan nggak hanya ditampung aja gitu ya, tapi juga bisa direalisasikan gitu Benar. keinginannya Terlepas gitu. dari pro kontra dari kebijakan ini sendiri, Mhm, atau mungkin pro kontra dari jumlah yang didapatkan, tapi mhm. menurut gue pribadi, ini sekelas mitra udah bisa dapat bonus hari raya gitu ya, terlepas dari motif apapun itu di belakangnya, Ya. itu udah progres sih menurut gue. Udah Mhm. gue nggak mau bilang ini kemajuan, tapi progres gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi aja gitu. Baik Mhm. itu nggak cuma dari sisi pemberian bonus hari raya doang, tapi kesejahteraan dari teman-teman driver ojek online ini juga bisa lebih bagus lagi, diperhatiin lagi gitu. Iya. Well, ya small steps Ya, gitu ya. Nggak ada langkah besar tanpa langkah kecil. Tanpa langkah kecil juga gitu. Dan hari ini juga yang menjadi perhatian banyak orang adalah pengumuman dari kepengurusan Danantara yang sudah Nah, diketok palu. jadi selain bagi-bagi THR, bagi-bagi posisi. Bagi-bagi jabatan. Ini Danantara kan Bagi-bagi posisi, punya ya. banyak sekali perhatian dari masyarakat ya, Detikers. Mhm. Daya Anagata Nusantara atau Danantara itu untuk struktur lengkapnya dari kepengurusan Danantara ini sudah diumumkan tadi pagi. Mhm. Dan ini ada isinya orang-orang yang katanya adalah expert di bidangnya. Wow. Dari dalam maupun luar negeri. Mhm. Untuk beberapa nama yang gue baca tadi, Mhm. ada beberapa nama yang kayak, aku pernah wawancara dia, atau orang ini kan sebelumnya ada di sini, Mhm. terus sekarang dipanggil. Tapi ada nama juga yang nggak kalah banyak, nama yang jarang terdengar, Oke. khususnya untuk dari dalam negeri gitu. Karena memang dari struktur kepengurusan yang sudah disampaikan, ada beberapa nama yang dari luar negeri juga ternyata Iya. yang masuk ke dalam susunan pengurus Danantara. Betul. Kita mulai mungkin dari kepala badan Danantaranya sendiri atau CEO-nya, tentu adalah Pak Rosan Ruslani seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Ada COO-nya Pak Doni Oskaria dan Chief Investment Officer-nya adalah Pak Pandu Syahrir. Kemudian ini juga gak kalah menarik, Dewan Pengawasnya ada Erick Thohir, ada Mulyaman Hadad, dan ada para Menko dan juga Mensetnek. Mhm. Tapi yang menariknya adalah sebenarnya di dalam nama ini adalah ada nama Bu Sri Mulyani, Menteri Yes. Keuangan. Betul. Tapi ketika diumumkan pada saat waktu yang pengumuman tersebut, Pak Rosan Ruslani katanya lupa nyebutin nama Ibu Sri Mulyani. Padahal ini udah dinanti-nanti juga sama orang-orang juga namanya anyway ya. Mhm. Waktu itu waktu gue juga lihat daftar kepengurusan juga, kayak perwakilan wanita sedikit ya. Terus temen gue nyeletuk kayak, ada Sri Mulyani juga. Tapi di sini nggak ada Sri Mulyani. Oh iya, Pak Rosan lupa untuk menyebut nama Ibu Sri Mulyani. Katanya gini, Menteri Keuangan ada di Dewan Pengawas. Mohon maaf tadi sebenarnya ada di Dewan Pengawas katanya gitu, kayak kelewat gitu. Jadi kan masyarakat berspekulasi karena loh kok nggak ada namanya, kok bisa Iya. lupa? Apakah memang sengaja dilupakan atau memang kelupaan beneran Pure gitu? gitu ya. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir kan banyak isu Bu Sri Mulyani itu kabarnya akan mundur dari kabinet. Jadi kayak apakah ini jadi salah satu pertanda? Ternyata katanya sih lupa. Yang kayak gini-gini nih yang bikin masyarakat semakin bergejolak. Udah ada Makin isu banyak itu, gosip ya. gitu makin banyak gosip Iya, gitu. gimana nggak turun terus tuh ISG jadinya. Aduh, jangan Tuh, dong. bacain lagi Za, siapa lagi nama strukturnya, pengurusnya. Nah, kalau tadi sudah selesai di Dewan Pengawas, kita menuju ke Dewan Pengarah ya, yang ternyata juga, bukan ternyata sih, sepertinya juga Detikers juga udah tahu Udah juga tahu ya namanya. bahwa ada Presiden ke-7 kita, ada Pak Joko Widodo, dan juga Presiden sebelumnya nih Pak SBY ya. Ada Bu Mega ya? Kan masih ada juga Bu Mega sebagai presiden. Belum. Nggak tahu. Iya, Atau mungkin secara kesibukan bisa Iya, jadi. karena masih Siapa tahu udah ketua ditawarkan tapi Bu Meganya nggak dulu. nggak dulu. Atau misalnya secara kesibukan kayak, loh Pak SBY kan mungkin butuh kesibukan lain selain melukis.
Jadi butuh kesibukan yang lain ya, yang Bu Mega mungkin udah cukup banyak kegiatannya ya. Mungkin nggak tahu ya, tapi well itu yang akan menjadi Dewan Pengarah ya. Kemudian Dewan Penasihat ada Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor dan juga Thaksin Shinawatra Nah. dari Thailand. Bener, semuanya ini ya. ex Perdana Menteri Thailand loh by the way. Betul. Helman Sitohang itu gue pernah wawancara 2018 kemarin, itu dia masih di Credit Suisse. Salah satu namanya investor atau badan investasi yang cukup besar di dunia. Nah, setelah kejatuhan Credit Suisse beberapa tahun lalu, sekarang ternyata Pak Helman Sitohang ditarik kembali masuk ke Indonesia sebagai Dewan Penasihat ya di sini ya, bersama dengan orang-orang besar lainnya. Betul. Kemudian juga ada Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, ada Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri dan juga Jaksa Agung. Ya. Yes, dan nama-nama yang juga jadi perhatian yang ada di dalam daftar direktur pelaksananya. Detikers, ada banyak sekali bankir di sini dan juga ada nama-nama asing, yaitu nama-nama yang berasal dari luar negeri. Kayak gua bacain dari Managing Director Legal ada Robertus Bilitea, kemudian Director Risk and Sustainability Ling Seng Wee, kemudian Director Finance Arif Budiman, Director Treasury Ali Setiawan, Director Global Relations and Governance Muhammad Al Arif, Director Stakeholder Management Pak Rohan Hafaz dari Mandiri, kemudian Director Internal Audit Ahmad Hidayat, Director Human Resources Sanjay Barwani, ini dari India kayaknya ya. Director atau Chief Economist-nya adalah Reza Yamora Siregar, dan terakhir adalah Director Head of Office-nya Ivi Santoso. Itu dia. Memang kalau dilihat-lihat memang keterwakilan perempuannya memang sedikit. Minim ya, cuma Betul. Ivi Santoso doang nih yang kayaknya yang jadi perwakilan dari Kok sama-sama lupa sih? Sama Bu Sri juga? di direktur pelaksana. Bu Sri Mulyani ada di Dewan Pengawas. Iya, soalnya dari yang nama-nama yang sebelum-sebelumnya kita sebutkan juga belum nggak ada. ada, Iya, betul, ya betul. kan gitu. Sampai ke bawahnya juga Komite Manajemen Risiko John Prasetyo, Komite Investasi dan Portofolio ada Yup Kim, Managing Directornya Agus Dwi Handaya, Managing Directornya ada Febriani Edi, dan Managing Director untuk risknya Riko Banardi. Holding Investasi, Managing Director Finance ada Jamal Atamimi, Managing Director Legalnya ada Bono Daru Aji, dan juga Managing Director Investment ada Stefanus Ade Haji Wijaya. Jadi beneran cuman 2 ya keterwakilan dari perempuan di sini ya. Betul, dari Kenapa ya? sekian banyak Tapi banyak juga posisi loh gitu. perempuan yang jago ngatur duit. Justru perempuan paling jago ngatur duit. Wah, suaranya kenapa jadi seperti Sweety? Iya kan, kalau di rumah tangga biasanya Ya. yang jadi bendaharanya adalah perempuan Perempuan biasanya, ya, atau iya. ibu gitu. Atau kita belum tahu ya kalau misalnya nanti setelah ini ada pengumuman lagi sampai ke nama-nama karyawan. Oh iya benar, itu kan Banyak perwakilan juga ya harusnya Iya, ya. betul. Kalau penasaran kenapa sih banyak nama orang asing di dalam struktur kepengurusan ini, ternyata sudah ada jawabannya, Za. Oh, karena kita juga semuanya naturalisasi. Oh enggak. Bukan. Naturalisasi juga ya. Kalau dibilang nama-nama orang asing, ini kayak misalnya nih, Detikers, ada Ray Dalio yang ada di dalam Dewan Penasihat. Kemudian ada ekonom dan akademisi global Jeffrey Sachs dari Equity Portfolio Manager Capital Group, F. Chapman Taylor, dan juga mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Dan Pak Pandu Syahrir membenarkan bahwa ada sejumlah nama asing di sini, dan alasan pihaknya memilih Dewan Penasihat dari luar negeri katanya untuk mewaspadai risiko perekonomian global dan geopolitik. Waspadalah. Kesannya tuh Kriminal ya. Kriminal ya. Padahal enggak, tapi Enggak, memang mewaspadai. geopolitical risk kan emang makin gede. Mungkin itu juga Betul. alasan biar punya insight dari eksternal juga supaya bisa memitigasi risiko-risiko itu. Betul. Dan dipastikan ini nggak ada orang titipan katanya. Iya, kata Pak Pandu juga gitu ya. Tidak ada titipan-titipan, semua adalah yang terbaik di bidangnya. Dan secara global juga diakui gitu. Ini juga penting gitu. Iya, Baiklah. kita berharap yang terbaik pokoknya mah. Ini kalau dan antaranya sukses,
kitanya juga sukses. Tapi kalau Danantaranya juga nggak sukses, kitanya juga ikut nggak sukses. Menangos ya. Menangos juga. Menangos ini ya. Sama kayak kalau misalnya timnas besok kalah, kita juga bakalan ikut kalah Menangos. rasanya. Kalah hati kita nih. Setelah disobek-sobek kemarin di 5 kali ya Martin Paes harus memungut kembali bola dari gawangnya. Mudah-mudahan di pertandingan besok malam Nah, kita bisa memetik poin sempurna 3 poin dan juga memberikan asa lebih banyak lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. betul ya, setelah ya mungkin juga pasti tentunya juga timnas punya evaluasi yang cukup banyak lah ya, catatan-catatan evaluasinya juga cukup banyak setelah pertandingan pertama bersama dengan pelatih yang baru Ya. gitu. Atau mungkin juga banyak yang memberikan tanggapan-tanggapan mengenai formasi yang cukup baru lah ya gitu. Katanya yang Kluivert dilakukan. tuh mau tetap pakai strategi menyerang besok. Wow, majulah, majulah, menang. Mungkin terinspirasi dari lagu itu. Bisa jadi ya. Jadinya serang. Hanya ada gitu. satu kata. Lawan. Gitu. Apalagi Bahrain. Bukan serang ya, kayaknya- serang. Padahal tadi katanya disuruh Emang harus menyerang. dilawan sih. Iya. Apalagi sebenarnya juga kita secara historis kayaknya punya, gak bisa dibilang dendam tapi boleh lah ya. Tiba-tiba jadi musuh bebuyutan Bahrain ya. Wah, langsung ada geluduk. gitu ya. Karena memang pertandingan besok tuh penuh dengan drama sebelum akhirnya terjadi besok Detikers. Kayak mulai dari pertandingan sebelumnya ya di Iya, Bahrain di mana Indonesia harus dapat sebuah kerugian Betul. karena ada perpanjangan waktu yang di luar dari dugaan oleh yang dilakukan oleh wasit, yang juga ada semacam konflik of interest sama Bahrainnya. Jadi itu jadi drama sepanjang pertandingan selanjutnya di Iya. bulan berapa bulan setelah pertandingan itu ya, kayaknya ada lebih dari 3 bulan setelah itu. Jadi ya mau nggak mau memang akan ada drama pada akhirnya nanti. Betul. Mudah-mudahan nggak pada ricuh ya Detikers semuanya ya, terlepas apapun hasil pertandingan besok. Betul ya, makanya disarankan untuk Detikers yang muslim, ayo kita puasa tarawih ya. Kita yang Itikafnya kencang. doa khusus buat timnas Buat ya. timnas kayaknya ya. Baiklah, habis ini kita akan jalan-jalan ke Jatim. Cakep. To make a good program, we have to be a good team. Exactly. Because we have Detik Jatim. Habis ini kita akan ke Indonesia Detik ini. Detikers akan ngobrol bareng sama teman-teman Detik Jatim untuk mengabarkan sebuah fenomena baru yang terjadi di Jawa Timur. Ini bahaya nih, ini juga konflik. Ini juga bisa jadi ya baru spekulasi, tapi mungkin juga ada dendam-dendam pribadi, makanya kejadian atau fenomena ini bisa terjadi. Nanti habis ini kita akan ngobrol juga sama Detik Jatim ya. Ya udah yuk kita break dulu Detikers, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma Hore-hore. Garing. Garing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka.
dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Guys, Kembali. dengan suasana masih di bulan Ramadan ini, Wah. kita aturkan permintaan maaf kalau kita punya salah-salah kata. Kalau udah mau berpisah ya. Iya, kita baru memulai hari ini ya kan, baru dengan sedikit-sedikit aja tuh gambaran-gambaran mengenai ada yang bagi-bagi THR gitu, ada yang bagi-bagi posisi gitu untuk Ada yang jalan bagi-bagi cara. emosi. Wow, emosi itu harus dibagi ya. Aku kira tuh happiness meant to be share, kalau emotion in Oh iya general iya. kayaknya enggak. Tapi beda. emosi di sini yang gue maksud adalah orang-orang tuh masih aja di suasana bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah ini harusnya. Tapi masih tetap ada emosi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nirfaedah gitu. Termasuk ini di Malang, Za. Ada anak Bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, Apalagi? tadarus tarawih. Apa guys? Lapar. Enggak, Ada kalau orang- ini anak bukan bertanya. Anak di Malang itu membakar rumah orang tua waktu mabuk. Nah, Makanya narkoba no lomba serius. Alkohol no lomba serius. hati-hati. Nah, ini membuat kita yang juga penasaran ya dengan apa yang sebenarnya terjadi, juga jadinya mabuk kepayang. Itu kayaknya kalau mabuk kepayang Enggak apa-apa asal bukan mabuk kecubung. itu kenapa itu nggak balik lagi ya katanya ya? Kecubung kan ini kan daun yang bikin mabuk itu kan. Iya, terus katanya kayak kenapa itu nggak boleh? Mm-mm. Selain karena memang membuat mabuk, nah itu nggak bisa bikin balik lagi. Jadi nggak akan Nggak akan waras normal lagi. Serius. Nggak tahu, takut gak sih? Takut. Mending nggak usah kan? Takut mending nggak usah. Padahal gue pernah berpikir kayak gue kok Oh, it's cheap gitu. bagian dari riset untuk membuat tulisan. Ih, Gue nyobain sih amin, kecubungnya. amin, amin. Kak, ngapain kita harus yang kayak gitu selama kita punya Indomie? Iya betul. Hidup Sebuah candu. Indomie. Lanjut, kita habis ini akan ngobrol juga berarti ya sama Mbak Mira dari Detik Jatim yang akan cerita sama kita sebenarnya apa sih yang terjadi. Apakah sebetulnya ini adalah konflik keluarga, dendam kesumat ya di tengah-tengah bulan puasa ini. Mari kita langsung sapa Mbak Mira. Selamat sore. Hey, Edo dan Eiza, apa kabar? Baik Kabar sekali. baik. Mbak Mira, di sana hujan gak Mbak? Kayaknya mendung deh. Dan hari ini kan lagi ada demo ya, aksi tolak UU TNI di kota Surabaya. Jadi tadi sih kalau dari laporan teman-teman dan foto yang teman-teman share ke grup, memang agak-agak berawan terus gelap gitu sih langitnya. Kalau Demonya di Jakarta rame nggak? gimana? Mhm. Lumayan rame, tadi ada aksi teatrikal. Jadi pendemo tadi secara bergantian membacakan puisinya Wiji Tukul. Mungkin teman-teman tahu ya, puisi Wiji Tukul kan memang banyak Tahu soal dong. perjuangan, semangat pergerakan gitu. Berarti siapa aja hari ini yang ikut menyuarakan suaranya yang demonstrasi di Surabaya Mbak Mira? Lagi banyak ini Dari Eiza, mahasiswa mahasiswa kan kemarin sempat di Malang, terus Ya. sekarang juga ada aksi serupa di Surabaya gitu. Jadi minggu kemarin sempat dengar ada demo di Malang, sekarang jadi ada demo di Surabaya. Dan tapi memang belum ada berita kericuhan yang kami tangkap sih. Cuman tadi baru terakhir itu update-nya ada aksi teatrikal dari teman-teman mahasiswa yang menyuarakan bahwa mereka menolak UU TNI karena dianggap dapat mengembalikan lagi yang kita sebut sebagai dui fungsi ABRI gitu. Kita harap juga demonstrasi hari ini juga tidak bisa Berjalan kondusif ya. lah ya gitu. Ya. Tapi Jangan kalau sampai misalnya ada api-api gitu ya. Bener, api-apinya justru ada di Malang. Yaitu ada Betul. seorang anak yang katanya ngebakar rumah orang tuanya. Kok bisa? Apakah kedinginan di Malang sampai membuat Api unggun sebesar itu? Atau gimana? Ini Mbak Mira?
ini bukan jadi inspirasi ya. Jadi kalau misalnya No, no, buat no. detikers di luar sana, kalau misalnya lagi kedinginan jangan sampai bikin api unggun di kamar sendiri yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Nah. Tapi by the way ini bukan karena api unggun ya Kak Iza. Jadi ini itu ceritanya kalau dari secara kronologis sebenarnya kami mendapatkan cerita ini dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Bapak Agus Subekti, yang mengatakan bahwa timnya mendapatkan laporan pada 21 Maret kemarin atau tepatnya pada Jumat sekitar pukul 19.33 ada laporan kebakaran di satu perumahan di Jalan Muharto, Kota Malang. Nah, karena pelaporan ini kemudian tim pemadam kebakaran pun mengerahkan 5 unit mobil pemadam beserta 25 personel pemadam kebakaran. Kan bisa dibayangkan ya, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang besar itu masuk perumahan kan berarti apinya bisa dibayangkan kalau saat itu Sebesar itu lumayan ya. besar Sekali gitu. ya. Dan kata Pak Agus sendiri timnya membutuhkan waktu sekitar 50 menit sampai api itu padam. Nah, Benar-benar padam. pas Jumat kemarin memang belum ada rilis resmi gitu ya, atau belum ada yang memberitahu pada rekan-rekan kami di Malang itu kenapa kemudian kebakaran ini bisa terjadi begitu. Nah, untuk baru tahunya kemudian kenapa kebakaran ini bisa terjadi itu di hari Minggu sekitar pukul 17.43 itu baru ada update dari teman-teman di lapangan kalau terungkap penyebab kebakaran rumah warga yang di Jalan Muharto Gang 7 Kota Malang tadi itu ternyata karena ulah dari anak pemilik rumah itu sendiri. Nah, hal ini juga diceritakan langsung oleh Kapolsek setempat, yaitu Kapolsek Kedung Kandang, AKP Sugeng Irianto, yang mengatakan bahwa penyebabnya bermulanya awalnya kan nama yang punya rumah ini Pak Muholis, dia itu berantem sama anaknya yang laki-laki begitu ya. Jadi katanya diceritakan dia punya 2 orang anak. Jadi dia tinggal berdua doang sama anaknya yang laki-laki ini karena anaknya satu itu tinggal di luar kota Malang gitu. Nah terus awalnya mereka cekcok ceritanya Pak Kapolres. Terus setelah mereka cekcok anaknya ini karena di bawah pengaruh minuman keras juga dan karena kesal juga kemudian membakar kasur yang ada di kamarnya. Jadi cara membakarnya itu dia menyiramkan bensin tapi belum disebutkan kalau bensin itu dapat dari mana. Siramkan bensin ke kasur lalu dia bakar. Terus setelah dia bakar, dia tinggal. Dan apinya kemudian membesar kemana-mana. Nah, kalau dari cerita damkar, itu yang terbakar itu kamar si anak, ruang tengah, beserta kayu-kayu yang berada di lantai atas. Kamar si anak, ruang tamu, dan tumpukan kayu yang berada di lantai atas. Terus sempat aku tanya juga, apakah kemudian rumahnya sudah bisa ditinggali kembali? Jawabannya sepertinya dari dugaan awal, kalau kata teman-teman damkar, sudah tidak bisa ditinggali ya. Gitu. Bagaimana dengan orang tua pelaku? Apakah ada di rumah saat kejadian dan gimana kondisinya? Ya kan karena habis cekcok ya. Jadi habis cekcok terus anaknya membakar itu. Kemudian ya memang si orang tuanya ada posisinya atau bapaknya ini ada posisinya di rumah. Jadi rumah itu kan cuma ditinggali oleh sang bapak sama sang anak yang merupakan pelaku. Nah kalau bapaknya ini ceritanya istrinya sudah berpisah dari istrinya. Jadi mereka hanya tinggal berdua ini bapak dan anak ini. Nah terus awalnya katanya setelah apinya membesar kemudian bapaknya memanggil damkar begitu ya. Terus api kemudian baru bisa dipadamkan 50 menit kemudian dan si bapak ini kan kita kemudian bertanya-tanya begitu ya apakah kemudian rumahnya bisa kembali tinggali. Kalau dari kata tetangga yang kemudian tadi ditemui oleh teman-teman kami di lapangan mungkin stock shootnya juga bisa ditampilkan ya biar terlihat gambaran rumahnya sekarang seperti apa. Nah itu tetangga sih tidak mengetahui secara persis apakah sekarang si bapak itu sudah masih ada di rumah atau tidak karena memang dari penyebab yang dikasih tahu damkar ke kami itu kebakaran menyebar hingga 25 meter. Jadi kan lumayan ya 25 meter di rumah itu. Jadi hampir setengah rumah lah bisa dibilang kalau misalnya katakanlah rumahnya 70-an meter kan hampir 40% rumahnya gitu. Bayangin Kaiza rumah kamu 40% kebakaran, apakah kamu mau bertinggal di rumah Tapi itu? untung gak nyamber ya. Nggak nyamber ke berarti tetangga tidak. gitu. Untungnya nggak nyamber karena memang kan kita bisa lihat kalau durasi pemadamannya sekitar 50 menit ya. Terus berarti kan panjang apinya ya. lumayan besar kan. Terus juga habis itu untungnya setelah 50 menit itu kemudian juga damkar melakukan pendinginan. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada titik-titik api yang kemudian bisa membuat atau memicu kebakaran lebih lanjut gitu. Kemudian tindak lanjutnya apa nih setelah apakah pelakunya kemudian ditangkap polisi atau seperti apa Mbak Mira? Nah, update terakhir itu yang tadi kami dapatkan bahwa untuk si pelakunya sendiri atau anaknya korban ini sudah diamankan oleh Polsek
gedung kandang untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi memang belum bisa diwawancara juga, karena memang masih penyelidikan katanya untuk pelaku dan korbannya sendiri. Cuman jadi kami masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait kasus ini, gitu sih Kak Iza. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa sih Kak Mira? Nah ini nggak disebutin, cuma aku tuh sempat nanya sama teman-teman di sana ya. Jadi si bapak ini katanya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan bertempat di luar kota, jadi nggak ada di rumah itu saat kejadian. Nah yang bakar kan anak laki-laki ini, cuman nggak dikasih tahu sih usianya berapa. Cuman memang yang bikin kita miris kan karena dia berada di bawah pengaruh minuman keras. Mana ini kan lagi bulan puasa ya, tadi balik lagi kata Kak Edo juga kan. Jadi itu sih mungkin karena emosi juga, terus karena berada di bawah minuman keras jadi tidak bisa berpikir dengan menggunakan akal sehat, jadi ya udahlah kemudian tindakannya terlalu terapi-api, jadi beneran menyulut api. Nah bener tuh ya, makanya jangan bermain api lah ya. Betul. Karena api itu kalau kecil bisa jadi besar. memang yang besar dari kecil langsung sih. ada ini ya, bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitarnya gitu. Jadi nyamber gitu loh kan dari Benar. kasur. Untung nggak ada Kasur kan ledakan pasti ya. Ya untung tidak ada deket gas atau misalnya gas-gas kecil yang mungkin ada di rumah gitu dan tidak ada korsleting apa gitu. Betul. Jadi menyebabkan kebakaran kemana-mana sih untungnya. Iya, Dan tetap rumah masih ada tetangganya juga untungnya. tidak ada. Iya, karena Selalu kita kan. tinggal di Karena kan Indonesia benangnya dari ada Surabaya untungnya kan. ya. Benar, untungnya. Bumi masih berputar. Nah ini berarti sebenarnya yang bisa kita petik adalah makanya kalau di bulan Ramadan itu kita cari kegiatan yang lebih positif lah gitu. Apalagi di 10 hari terakhir ini kan banyak keutamaan gitu ya bagi umat muslim dan harus banyak bersabar gitu ya. Sabar kan udah dapet THR ya kakak-kakak, jadi sabar mending belanja ya kan. Nah itu dia, jangan-jangan memang THR-nya belum turun nih dari bapaknya. Iya benar, bisa jadi Marah-marah gitu terus ya. ya. Walaupun Tapi ini. menarik untuk dicari lebih lanjut juga kenapa bisa beliau ada di bawah pengaruh alkohol, kemudian bagaimana hubungan dengan orang tuanya begitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi mitigasi juga buat para orang tua atau mungkin para anak gimana caranya menjaga hubungan Mengelola di keluarga emosi. tuh, mengelola emosi supaya tidak terjadi nih hal-hal yang kayak gini. Betul setuju. Iya betul sekali. Nanti kalau misalnya memang sudah ada rilis dari aparat setempat pasti ada update-nya ya kakak-kakak. Tunggu juga di Detik Jatim ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Mbak Mira atas laporannya juga Terima sore hari kasih, ini. Kak Edo dan Kak Iza. Selamat Selamat melanjutkan ibadah puasa dan juga Mencari kegiatan. tajil sore Siap, hari terima ini ya. kasih. Selamat sore. Selamat Udah sore. nyari tajil jam segini. Jam Jangan 4. sedih Kak. Tadi aku jalan ke sini aja tuh udah ada ibu-ibu dan bepak-bepak yang berjualan tajil sudah ready dan bahkan udah di set di mejanya, Mbak. Dan aku ngobrol ya kan. Kayak wah, rajin Resepnya juga apa nih, ya. Bu? Gitu. Ini semua karena kebutuhan. Oh, sama. Terus aku nanya kayak, wah udah ready aja nih yang jualan tajil jam segini. Justru yang enak tuh yang jam 4:30 udah pada habis katanya. Gitu. Oh gitu. Iya kayak, Iya, Kayak- gue pernah tahu ada satu kayak kolak gitu jualnya di dekat Harmoni, dekat Mangga Besar. Itu sempat viral banget tahun lalu dan kayak masih jauh dari waktu berbuka tapi udah habis. Nah, ini kita harus bertanya kepada oknum-oknum yang bisa war tajil dari setelah lunch. Apakah Anda pelakunya? Salah satu? Enggak ya, Bisa belum jadi. pernah ya. Belum Tapi karena untuk saat ini gue nggak pernah war. war karena kan Duluan. siaran. Dulu mah war banget kita mah. Biar resep gitu ininya puasanya. Iya. Masalahnya adalah bukan war-nya karena memang early. Jadi you do it even before the war starts gitu. Iya, ya kan gitu. Detikers juga mungkin yang lagi mau mencari tajil tapi kalau di sekitar tendian ini lagi hujan besar ya. Daerah tempat tinggalku juga katanya hujan padahal tadinya hari ini mau ngegosen Kira mau gosip. ngegosen Buko pandan. ngegosen ini soto kuah susu. Soto, Iya. kuah susu, Nah, jadi tadinya opor. oh iya kok soto sih? Opor kuah susu. Jadi temanku tuh jualan itu kan. Terus aku kayak mari kita beli gitu. Tapi aku lupa hari ini kita mau makan di luar gitu. Jadi aku gosen sekarang untuk nanti sahur. Aku udah punya
Sahur with soto. Opor. Opor. Jadi Ya ikutan kan. salah deh gua. Ya udah kalau misalnya hari ini Jakarta hujan, apakah berarti Jakarta kembali macet? Nah, ataukah sebenarnya sebaliknya sih, kayak hujan nggak hujan nggak ngaruh karena semua orang udah pada mudik. Nah, coba ya kita update bersama Brigadir Cici yang ada saat ini untuk melaporkan kita barengan sama teman-teman NTMC Polri lainnya. Selamat sore, Brigadir Cici. Halo, selamat sore. Wah, kering juga nih jalanannya ya ternyata. Tadi kita udah bilang hujan-hujan. Kayaknya udah di luar Jakarta ini ya Brigadir Cici ya. Iya. Tapi di Cikampek hujan loh. Ini lagi hujan. Oh iya Oh, ini lagi benar ada hujan. jalanan yang cukup basah di sana. Ini Oh, di iya, gerbang iya, tol iya. Cikampek. Iya, di gerbang tol Cikampek utama. Baik, ini Baik. jadi salah satu titik kemacetan mudik juga ya. Biasanya cuma kayaknya dari backgroundnya Brigadir Cici hari ini di sore hari ini sepertinya masih cukup lancar nih di gerbang tolnya. Baiklah kalau gitu Brigadir Cici silahkan dengan laporannya. Ya, baik Detiker, sore hari ini sepekan menjelang Lebaran, kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas dan tepatnya saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan gerbang tol Cikampek tepat di kilometer 69. Untuk kondisi arus lalu lintas pada umumnya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Palimanan ataupun ke arah daerah Jawa dan juga sebaliknya hingga saat ini kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal dan terlihat juga untuk jumlah kendaraan masih dalam keadaan normal. Nah, perlu kami informasikan juga Detikers bahwa berdasarkan data yang kami terima dari rekan-rekan jasa marga untuk jumlah kendaraan dari arah Palimanan yang akan maksud kami dari arah Jakarta yang akan masuk menuju ke arah Palimanan terhitung dari pukul 6 pagi tadi sampai dengan pukul 3 sore ada sebanyak 16.275 kendaraan dan untuk kendaraan yang akan mengarah dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta sudah ada sebanyak 11.311 kendaraan. Sampai dengan saat ini untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya akan masuk menuju ke arah Palimanan terhitung ada 13 gardu yang disediakan oleh PT Jasa Marga sendiri. Dan melihat kembali cuaca pada saat ini di sekitaran kawasan gerbang tol Cikatama sendiri sedang diguyur hujan kecil. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini baik yang akan keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan maupun juga yang akan balik menuju ke arah Jakarta untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan Detikers, kami menginformasikan juga untuk diketahui bahwa PT Jasa Marga menghadirkan diskon atau potongan harga tarif tol sebesar 20% selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 yang mana akan dimulai dari tanggal 24 Maret 2025 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat atau dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan tanggal 28 Maret 2025 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami menghimbau bagi para Detikers yang nantinya akan melaksanakan mudik, kami menghimbau untuk mudik lebih awal, gunakan kesempatan diskon tarif tol ini dan juga untuk menghindari perpadatan kendaraan yang dimana akan diprediksikan melonjak pada tanggal 28 Maret 2025 nanti. Dan sebelum bepergian, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Detikers untuk selalu mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan juga pengemudi dalam keadaan sehat. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Detikers. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Selain itu, Detikers dapat mengupdate juga melalui Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami update langsung dari sekitaran gerbang tol Cikatama. Dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Thank you Brigadir Cici juga atas laporannya yang artinya juga sudah berjalan ya operasi ketupat ya. Sudah dimulai ya Brigadir Sudah Cici dimulai ya. ya Brigadir Cici ya. Iya. Benar, selamat bertugas Yap. rekan-rekan NTMC Polri dan juga dari Korlantas Polri lainnya. Semoga mudiknya lancar, semua bisa diantarkan dengan selamat begitu ya sampai ke kampung halaman masing-masing, termasuk nanti di arus balik juga. Terima kasih kalau begitu kami ucapkan dan selamat bertugas kembali untuk Brigadir Cici dan rekan-rekan di lapangan. Salam presisi.
kenapa pas tadi Brigadir Cici muncul aku melihat si jalanannya tuh kayak kering banget gitu. Ternyata Ada genangan ternyata. Iya, pas mobil lewat ada truk lewat lah. Kayaknya ilusi Dahsyat. dari cahaya. Wow, emang yang namanya ilusi itu berbahaya ya. Bener, termasuk ilusi di market juga. Hari ini market kembali crash. Agak wangi barbeque nih. Padahal salah, bukan itu rasa yang saya buka tadi. salah. Market hari ini kembali crash Detiker. Tadi Detikers tadi tuh sempat turun sampai ke bawah level 6.000. Aku kira ketika udah menyentuh angka 6.000 itu adalah momentum untuk rebound gitu kan ya. Tapi ya itulah ganjarannya ketika kita mengira-ngira. Lagi-lagi ya, ini adalah sinyal dari kondisi ekonomi kita. Kalau kata Pak Firman waktu itu, situasi ISG hari ini adalah cerminan dari bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini. Nah, kita lihat nanti di jelang waktu menutup pasar ini, kita akan kembali update kira-kira seperti apa market berjalannya sepanjang hari ini. Detikers, tetaplah bersama kami, bersama-sama kita akan song-song market review hari ini. Tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Cuma hore-hore. Untuk membuat sore hari ini semakin hangat, tak hanya hangat tapi juga memanas. Kayaknya juga kita sudah kembali lagi dengan hordeng merah, ya kan? Kayak Ini hari darah ini gak sih? jangan bikin horor aja, udah panas sudah Enggak. cukup Kak. Kan IHSG itu kalau misalnya lagi koreksi dibilangnya berdarah-darah. Iya betul, Anyway. ya kan? Ya lumayan lah yang berdarah. Kamu gak sendirian. Berdarah-darahnya banyak, bahkan sebenarnya lebih dalam lagi dari yang di belakang ini ya. Lebih Kalau dalam kita- lagi jatuhnya. Ini banyak investor atau mungkin akun-akun saham gitu ya, konten creator saham yang hari ini kembali menjerit-jerit karena IHSG kembali terjun bebas. Tadi pagi itu bahkan sempat sampai ke level 5.967. Lowest poinnya hari Padahal ini ya. ketika All time kemarin low-nya. sempat ada trading halt, dibekukan sementara perdagangannya, itu juga udah bikin orang kayak, apakah aku harus memindahkan aset-asetku untuk sementara ini? Memang ada beberapa pendapat juga soal bagaimana harus menyikapi si IHSG ini gitu. Ada yang mungkin merasa kayak justru ini adalah saatnya gue pakai strategi dollar cost averaging, alias kalau dia lagi diskon seperti ini harganya, justru disitulah gue memupuk harga-harga minim yang bisa dijadikan peluang cuan lebih besar di masa depan gitu. Sementara ada juga yang berpendapat ini tuh bukan saat yang tepat untuk tetap berada di pasar modal gitu, karena bisa jadi dia akan turun lebih dalam lagi nanti gitu. Ya sebenarnya juga we'll never know gitu ya, kondisi pasar akan turun drastisnya akan sedalam apa gitu ya, karena memang juga kalau di review lagi dari yang kemarin-kemarin kita sempat discuss sama Mbak Sandra juga gitu ya, dimana sebenarnya kebutuhan dari pasar salah satunya adalah kita butuh berita baik nih gitu ya, kita butuh berita segar non positif juga yang mungkin bisa mendongkrak naik atau setidaknya menjadi titik terakhir turunnya nih dari si poin IHSG ini gitu, tapi belum kunjung datang juga gitu ya. Makanya sebenarnya nggak tahu apakah mungkin juga di sini ada yang berpikiran untuk berpindah instrumen investasinya gitu ya, atau mungkin kayak ya pasrah aja dengan keadaan. Karena kalau mau jual pun kayaknya juga udah kepala ngerugi juga gitu kayaknya ya. Ya. Kalau Gitu. orang-orang kan ada yang berpikir justru ini adalah kesempatan saya untuk bisa
ambil keuntungan, nyerok istilahnya. Karena di masa depan pasti ISG akan kembali bounce back anyway gitu. It's Cuma the kan ada lowest orang-orang for 3 years loh. Iya, even. iya. Nah bener, nggak kerasa ya ternyata ketika zaman pandemi di 2020 tuh udah 5 tahun yang lalu. Iya, Jadi jadi when you say it's the lowest for 3 years, oh iya juga bener. Iya, Ternyata udah iya. 3 tahun lalu tuh 2022. dan somehow ini nggak tahu sih, nggak cuman hanya bisa digunakan di istilah sekarang aja, tapi juga di semua bidang kayaknya. When I hear the new normal, kayaknya udah nggak new juga. Kayak udah lama gitu si new normal ini tuh nggak new lagi gitu. So it's a new normal. It's a new normal. Iya. Iya, it's lowest of Apalagi yang jadi sentimen kan bisa orang mikirnya adalah pada hari ini ada pengumuman soal dan tentara gitu. Kenapa nggak justru jadi sentimen positif, orang malah membawa kabur duitnya lebih banyak dari pasar modal dalam negeri. Ada apa gitu. Walaupun kalau kata Pak Rosan sih setelah diumumkan struktur kepengurusan dan tentara tadi pagi itu sempat naik kok katanya gitu. Ya memang sempat naik akhirnya, tapi ya tidak cukup kencang ya membawa kenaikan karena pada akhirnya ISG hari ini ditutupnya koreksi sampai 96,96 poin alias 1,55% ke level 6.161. wow. Apakah Wow. sudah cukup lelah para emiten bursa untuk membeli sahamnya kembali dengan skema buyback? Apakah duitnya sudah cukup kandas untuk menyelamatkan harga saham para emiten di bursa modal ini? Bursa pasar modal ini kita masih akan cari tahu lagi seperti apa sebenarnya kondisi market hari ini gitu ya. Kenapa sentimennya? Anyway, hari ini belum ada expert yang bisa datang ke kita karena satu dan lain hal. Tapi kita akan lihat beberapa pemberitaan hari ini sepanjang hari ini tentang bursa saham yang bergejolak gitu. Betul, alias sentimen-sentimen apa sih sebetulnya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya per hari ini gitu ya menunjukkan ketidakpastian lagi yang cukup signifikan ya, dan tentunya juga salah satunya adalah mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar US yang melemah lagi gitu ya. Diperkirakan bergerak fluktuatif namun ditutup pada rentang 16.490 sampai 16.550 rupiah per 1 USD-nya gitu. Jadi kayaknya ya mungkin membuat ya udah pasti menahan lagi lah ya gitu. Bahkan sebenarnya juga aku sempat dengar saran-sarannya itu justru sekarang kalau ada kesempatannya untuk menabung dolar katanya gitu. Dolar lagi mahal Kak. Nah itu dia, tapi akan mahal terus guys. Harusnya nabungnya dari kemarin sebelum rupiahnya melemah gitu. Pas dolarnya lemah kita tabung, kita tuai ketika dolarnya itu lagi di puncak-puncaknya nah, gitu di puncak asmara. Oh aku kira Gemilang Cahaya. Bukan. Ini kita masih ada sentimen yang mau kita saksikan? Boleh. Coba kita ceki dulu ya. Apa Ada aja sentimen sentimen juga hari ya? ini. Silakan. Yang mana sih?
Alright, itu tadi dia sentimen hari ini, baik global maupun juga di saham domestik. Ya. Ya. Kalau lihat dari beberapa komentar para expert atau ekonom tentang situasi ISG hari ini, Ya. dikutip dari Antara News Kantor Berita Indonesia, kita katanya adalah respons dari para investor yang masih belum dapat ketidakpastian dari pemerintah Indonesia. Jadi katanya pemerintah harus bisa memberikan rasa percaya kepada investor asing terkait dengan pengelolaan ekonomi dan juga politik. Kata Pak Zulfian Syafrian, ekonom dari Indef, kepercayaan investor ini adalah syarat utama untuk mengembalikan aliran modal masuk asing atau capital inflow. Katanya saat ini para pemilik modal masih menunggu langkah konkretnya dari pemerintah untuk membuktikan pengelolaan keuangan dan juga politik yang baik gitu. Karena mungkin ada hubungannya juga dengan beberapa teror dalam beberapa waktu terakhir ya yang bikin Indonesia kemana nih mau jalannya gitu. Betul. Ini sebetulnya sejalan juga dengan yang disampaikan sama Pak Sandiaga Uno, juga berpendapat yang sama sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah mostly diakibatkan dari ketidakpercayaan pasar yang sebetulnya tidak ditopang oleh fundamental gitu. Jadi pasar meyakini bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintahan era sebelumnya gitu ya, belum pemerintah yang sekarang tuh belum bisa memastikan bahwa program-program yang kemarin akan sustain gitu ya, atau akan keberlanjutan dari era yang sebelumnya ke era yang sekarang gitu. Ini kan ada beberapa perubahan kebijakan yang baik, ya yang sebetulnya sangat baik tapi tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada pasar. Akhirnya belum memberikan rasa percaya dari pasar gitu. Ya jadi kalau udah nggak percaya tuh pengennya bawanya kabur ya. Kabur. Kalau kita nggak percaya sama sesuatu nih kan kita pasti akan indikasinya cenderung memang kabur kan. Iya, setuju. Apalagi bicara soal uang. Ini kan sesuatu yang aset gitu ya, yang memang harus ditempatkan di tempat yang paling baik gitu. Nah makanya ini juga jadi indikasi. Ini harusnya sih pemerintah gue bilang memberikan respons yang lebih serius gitu terhadap market. Karena memang berkaca dari beberapa statement dari pemerintah atau otoritas terkait soal bagaimana keadaan bursa atau pasar modal Indonesia hari ini, rasanya tidak ada keseriusan yang cukup gitu untuk meyakinkan para investor. Baik itu dari presiden atau mungkin dari instansi lainnya gitu ya. Kemarin soal IHSG ditanggapinya juga dengan bercanda. Iya betul, enggak memberikan ketenangan, walaupun sebenarnya juga bukan kewajiban juga ya untuk memberikan kayak rasa tenang atau rasa aman gitu sama pasar gitu, atau mungkin sama masyarakat. Tapi setidaknya juga meresponnya juga bisa dengan there's something that pemerintah would do about it gitu loh. Nggak ada reassurance juga gitu. Benar. Padahal kalau gini, mungkin orang-orang mikir ya kalau masyarakat awam berpikir kayak sama dengan Pak Prabowo gitu, bahwa yang penting pangan aman. Kalau Pak Prabowo kan meresponsnya dengan gitu. Kayak yang mungkin stres adalah orang-orang yang memang menaruh duitnya di sana, alias para pengusaha mungkin atau orang-orang yang punya duit banyak gitu. Bukan masyarakat. Masyarakat mah yang penting pangan aman, kata Pak Prabowo kan seperti itu kemarin ketika merespons IHSG yang jatuh cukup dalam. Tapi IHSG yang juga jatuh cukup dalam justru juga sangat ada hubungannya dengan masyarakat nanti ketika merasakan dampaknya. Seperti misalnya gini, IHSG-nya jatuh nih, emitennya. Ketika emiten harga sahamnya jatuh, otomatis ada orang-orang yang menaruh uang di situ juga punya kekurangan likuiditas pada akhirnya gitu. Ntar gue lihat di sini dari satu ekonom yang juga menyatakan pendapat soal bagaimana pemerintah merespons ISG cukup tidak serius gitu. Pun juga dengan di dalam kesempatan yang lain disampaikan responsnya justru tidak mengencourage masyarakat, terutama masyarakat awam atau mungkin juga masyarakat secara umum juga untuk
untuk berinvestasi gitu. Karena Mm-mm. sempat dianggap bahwa ya investasi tuh hanya mainan orang-orang dalam kelas tertentu gitu ya, Ya. dalam tanda kutip, atau mungkin juga tidak cocok lah dilakukan oleh masyarakat gitu. Sehingga juga memang ya sedikit atau banyak memberikan pengaruh juga sama masyarakat yang oh well the president said so, maybe this is not for me gitu. Ya. Betul. Itu Mm. juga salah satu concernnya soal investasi. Dan juga kayak gini, ISG kan ISG yang hari ini turun itu berarti banyak modal yang keluar dari dalam negeri. Yes. Dan juga pada akhirnya orang-orang juga mengalihkan dananya ke luar negeri gitu. Dan juga berdampak ke rupiah notabene Iya. yang juga akhirnya ikut melemah. Rupiah yang melemah akhirnya membuat sejumlah harga komoditas juga ikut terpengaruh. Misalnya dari harga barang-barang impor misalnya. Kita tahu Betul. sekarang masih banyak kita yang mengandalkan barang Barang impor gitu, baik impor, untuk betul. pangan atau mungkin yang non pangan. Sehingga ketika harga impornya jadi lebih mahal karena dolarnya lebih mahal, itu membuat nanti pada akhirnya harga-harga dalam negeri juga ikutan mahal ketika Betul. bahan bakunya udah mahal. Dan Setuju, akhirnya setuju. berdampak juga akhirnya ke masyarakat gitu. Jadi Betul, tidak Dayam. sesederhana ini cuma mainan para orang-orang tertentu gitu. Setuju. Daya belinya juga jadi rendah juga gitu ya. Dan kita yakin ini semua udah dipahami sih sama orang-orang terhormat yang ada di atas sana yang mengurusi berbagai macam instansi dan otoritas terkait gitu. Tapi mungkin bisa diberikan sense of crisisnya juga lebih baik gitu ya. Komunikasi ke publiknya juga jadi lebih baik sehingga orang atau investornya juga ikut ada rasa sentimen positif yang terpercik gitu. Talking about communication, di mana memang juga kita juga percaya orang pacaran aja kunci suksesnya adalah komunikasi. Komunikasi. Gitu ya. Dan kalau misalnya mau lebih seru, nggak cuma komunikasi, komunikata. Iya bisa jadi. Nah ini termasuk juga soal komunikasi. Kadang-kadang juga ya sekarang mau masalah gestur gitu ya atau mimik wajah aja tuh bisa diartikan berbeda-beda gitu di masyarakat juga. Apalagi sebetulnya juga dengan kata-kata ya kan, atau mungkin juga yang disampaikan oleh dari pemerintah ke masyarakat atau mungkin ke pihak-pihak tertentu juga bisa ditangkap menjadi sesuatu yang berbeda juga. Termasuk yang lagi rame juga nih soal adanya respons ya kan mengenai satu kejadian satu kejadian teror kepada rekan jurnalis kita lah ya gitu. Betul. Yang kemudian ditanggapi dengan loh kok seperti ini sih tanggapannya Iya. gitu. Kita akan analisis bagaimana tanggapan tersebut kemudian menjadi ramai di publik dan apa sebenarnya makna dari tanggapan soal tanggapan terhadap sebuah teror buat jurnalis di masa saat ini. Kita akan ngobrol bareng sama Mas Adi Prayitno, pakar politik UIN Jakarta, di editorial review sesaat lagi Detikers. Habis Kita mau ini. break dulu. Yes. Nanti kita akan kembali lagi juga tentunya ya. Masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. We'll be right back. Detikers, semakin dekat ke jam berbuka puasa. Kira-kira menu apa yang akan kita makan untuk berbuka puasa sore hari ini? Kak Edo? Aku sudah berpikir dimsum. Wow, emang lagi banyak pengaruh ke kekaisaran Dinasti Ming. Kenapa dimsum? Karena kayaknya cukup padat gitu untuk ketika dimakan tuh bisa langsung bikin kenyang. Iya. Bapau telur Sama asin gue cocolan. setuju sih. Iya. Cabai. Top. Setuju. Aku justru berpikir sesuatu yang lebih, nggak tahu sih kalau Manis. dimsum cukup light atau enggak. Aku butuh yang light gitu Kak. Lebih udah light lama. lagi daripada dimsum berarti. Keripik tahu. Keripik Permen tahu Cina. kapas. Permen kapas. Pernah nonton- Rambut nenek. Pernah nonton video. Aku lupa ya binatang apa sih. Jadi dia itu binatangnya itu punya kebiasaan kalau dia nemu makanan dia cuci dulu. Let's say misalnya binatang yang koala. melakukan itu. Apa? Oh iya.
Iya, oh iya, atau otter misalnya. Otter tuh Oh iya, nyuci otter tuh dulu dicuci dia. dulu kalau mau makan, Wah, mau jangan-jangan gue tuh makanan. kalau reinkarnasi nanti akan menjadi otter sih kayaknya gue. Oh, apa tuh yang dicuci dulu? Seblak dicuci dulu. Nah, terus habis gitu ada yang ngasih dia cotton candy. Si otter ini Abis gitu, dicuci, terus ini dong, hilang dong. terus dia kayak pas dicuci kayak, loh, Ya, kasihan banget. Oh, ada videonya. ada Nanti aku videonya. lihat ah. Kalau keripik topi kena air nggak apa. Nah, selain juga permen kapas gitu ya, kerupuk dicuci juga jadi letoy, ya Jared kan? Leto ya. The kill. Apalagi ya yang makanan yang nggak perlu dicuci loh. Padahal mau ngomongin soal menu Mama harus makanan. dicuci kalau makanan, tapi Iya sih, apalagi kalau ya kecuali makanan udah jadi ya kan, buat apa dicuci lagi? tapi sebenarnya Kak, ayam mentah tuh nggak usah dicuci tau. Karena iya ada ininya ya. Atau dicucinya Pak ada treatmentnya. Gitu. Pakai air mengalir langsung. Gitu. Dari Gunung Louis. Alright, kita susah Terlalu nih jauh ya? nge-bridging ya, agak jauh. Tapi nggak soal makanan. Tapi mungkin juga ada hubungannya sama makanan karena respons dari sebuah kejadian yang viral beberapa waktu terakhir ini disuruh makan nih sama yang memberikan respons ini. Alias kemarin kan kalau misalnya Detikers ingat kembali pekan lalu, tepatnya mungkin di hari Kamis kalau nggak salah, Iya. itu ada kiriman kepala babi tanpa kuping Mhm. ke salah satu ke kantor Tempo lah bisa dibilang gitu, dengan tujuannya ke salah satu jurnalisnya itu Cica di situ. Kemudian kalau bicara soal teror dengan pengiriman kepala babi itu kan sebenarnya nggak cuma baru sekali ini terjadi, di beberapa waktu di beberapa kejadian lainnya itu sempat juga terjadi dan dianggap sebagai sebuah teror untuk sebuah institusi gitu ya. Nah, when it comes to media atau jurnalis, berarti ini teror kepada, bisa diartikan mungkin semacam teror kepada demokrasi jatuhnya. Kebebasan Walaupun untuk belum berpendapat lah tahu ya ini siapa yang memberikan sebenarnya. Tapi yang jadi masalah lebih luas adalah yang memberikan membuat publik merespons lebih geram lagi adalah respons dari salah satu perwakilan institusi negara gitu, yaitu kantor kepala kepresidenan. Yaitu adalah Hasan Hasbi gitu, sebut saja lah ya. Nah, setelah ini kita akan ngobrol langsung juga ya dengan pakar politik dari UIN Jakarta juga mengenai pesan tersembunyi di balik kiriman kepala babi dan seperti apa sih sebetulnya respons, kita akan respon yang diberikan terhadap satu kejadian yang atau satu teror yang menimpa kawan-kawan jurnalis juga. Oleh karena itu kita akan langsung ngobrol sama Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat sore. Wah, kok kita terhubungnya sama Tompi nih? Iya. Nah, jangan ngeledek lah, kalau kerapan sapi ngerti kita. Karapan sapi. Enggak dong, Mas Adi Pray. Apa kabar sore ini Mas Adi? Ya, alhamdulillah belum batal nih puasa soalnya. Belum ya. Wih, mantap. Lancar puasanya Mas Adi dengan segala macam kondisi situasi di negara saat ini? Lancar ya? Insya Allah ya. Pura-pura lancar aja dulu. Lah gitu. Pura-pura lancar. Ini sebetulnya Mas Adi Pray sudah sempat memberikan respons lah ya. Aku sempat lihat juga videonya Mas Adi Pray juga soal bagaimana nggak tahu seharusnya kah gitu ya atau apa yang sebetulnya terjadi ini. Nah, Mas Adi gimana nih melihat ada jurnalis yang dikirimkan bangkai hewan sampai 2 kali pula gitu ya, dan kemudian direspons oleh pihak institusi negara kok seperti ini gitu Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang secara prinsip pejabat publik, orang-orang yang berada di sekitar istana mestinya harus hati-hati dengan statement-statementnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan huru-hara. Apapun judulnya, ketika ada teror yang datang kepada rakyat biasa, warga negara, apalagi itu adalah kawan media, ya mestinya rasa simpati dan empati yang harus ditunjukkan, bukan menyepelekan bahwa seakan-akan teror itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah lelucon,
dianggap sepele dan dianggap tidak penting. Kan itu yang kemudian membuat kenapa publik marah ya. Apapun judulnya, kiriman kepala babi kepada salah satu kawan media jurnalis Tempo itu kan adalah bentuk teror, semacam ancaman. Itu yang saya kira ini nggak main-main loh, ini persoalan keselamatan orang, ini soal nyawa orang, ini soal kebebasan orang. Kenapa kok responnya oleh PCO misalnya itu tidak sesuai dengan, ya, soal itu saya harus kita katakan, tidak sesuai dengan harapan-harapan publik, bahwa seorang pejabat publik itu mestinya harus punya rasa simpati terhadap warga negaranya yang saat ini sedang mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi wajar kalau kita melihat sehari dua hari ini kemarahan publik kepada kepala PCO itu kan membuncang. Ini kan dinilai sebagai tidak sensitif dan dianggap sebagai bagian dari bagaimana pemerintah itu tidak memiliki rasa empati terkait dengan ancaman-ancaman semacam ini. Saya kira di situ konteksnya. Iya, dan yang lebih menyedihkan lagi, ini mewakili kantor komunikasi presiden alias ya mewakili presiden jatuhnya gitu loh. Presiden sebagai sebuah kepala negara gitu. Ini sekrusial apa statement ini pada akhirnya dilayangkan dan bisa direspons Mas Adi? Ya sangat krusial, tidak sensitif. Apalagi misalnya ketika di doorstop oleh kawan-kawan media terkait dengan kiriman kepala babi itu kan doorstopnya dilakukan di sekitaran istana. Itu sudah melekat pada diri kepala PCO itu adalah sosok yang melekat pada jubir dan melekat pada sosok pada pemerintahan. Ini yang saya kira memang jangan lagi ada kejadian-kejadian yang terulang. Responnya tidak sensitif ya dan cenderung menganggap persoalan teror itu adalah persoalan sepele. Tapi kemarin salah satu politisi Gerindra, Bang Hendarsam kalau tidak salah, mengatakan bahwa itu bisa dipastikan itu bukan style komunikasi politik pemerintah, itu bukan style politik dari kekuasaan. Cuman kan problemnya, apapun judulnya, Pak Hasan Nasbi ini adalah kepala PCO. Pak Hasan Nasbi ini adalah sangat melekat sebagai jubir istana, jubir pemerintah. Itulah yang kemudian membuat publik kok sampai hari ini tidak ada teguran apapun kepada PCO yang dinilai ini tentu sangat offside dan seakan-akan mewakili dari wajah pemerintah pada hari ini. Yang kedua yang saya khawatirkan, pernyataan PCO ini kan dikhawatirkan dianggap sebagai normalisasi terhadap tindakan teror dan intimidasi politik karena dianggap tidak penting. Alih-alih misalnya memberikan dukungan moral, alih-alih meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut ini dengan tuntas, justru jawabannya kan terkesan sangat meledek ya, dan bahkan sangat melecehkan bahwa persoalan teror itu dianggap tidak penting. Bagi saya ini bahaya ya, bahaya. Kalau keselamatan orang, ancaman kepada orang, itu dianggap main-main dan dianggap sepele. Bolehlah kita itu beda pendapat, bolehlah siapapun tidak suka dengan pemberitaan-pemberitaan kritis, tapi jangan pernah anggap teror dan intimidasi itu persoalan-persoalan sepele, apalagi dianggap sebagai sebuah lelucon. Coba kita bisa bayangkan, kalau itu terjadi pada kawan-kawan yang saat ini sedang mentertawakan ancaman itu, datang kepada dirinya, kemudian datang kepada keluarganya, medsosnya didoxing, diperetoali satu persatu. Masa sih tidak ada rasa simpati yang bisa ditunjukkan? Tidak perlulah misalnya memberikan dukungan moral, tidak perlulah misalnya memberikan support politik, tapi minimal tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan luka hati. Dan ini kan sangat melukai perasaan keadilan publik. Jangan mentang-mentang misalnya kawan Tempo itu selama ini kritis, jangan mentang-mentang kawan-kawan media itu berada di luar kekuasaan. Jadi kalau mereka itu kena intimidasi, kena ancam, tidak ada rasa simpati apapun. Negara mesti hadir. Jubir itu harus menyejukkan. Jubir itu harus menunjukkan sikap kenegarawanan yang saya kira dia harus berdiri di antara semua kaki-kaki. Jadi hilangkan preferensi-preferensi personal. Jadi hilangkan penilaian like or dislike terhadap kelompok, terhadap pihak, termasuk media-media tertentu. Jadi kalau ada ancaman, ada intimidasi, merasa insecure terhadap keselamatannya karena ancaman, mestinya rasa simpati itu yang mestinya diberikan. Bukan justru ini dianggap sebagai sebuah lelucon. Masa jawabannya dimasak aja sih? Iya. Kalau soal apa yang disampaikan Pak Hasan Nasbi kemarin itu, respon soal yang dimasak aja, Mas Adi melihat ini mewakili personal Pak Hasan Nasbi sendiri atau seperti apa, Mas Adi? Ya kalau mau jujur sebenarnya orang-orang di sekitar istana itu kan responnya beda-beda. Banyak yang menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang tidak elok secara demokratis.
dan menyarankan kepada Tempo untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib dan sudah dilaporkan. Dan bahkan kalau kita mendengarkan tweetnya dari Dhanil Azhar Simanjuntak, sosok yang selama ini cukup dekat dan menjadi jubir Prabowo, jubir personal khususnya, ketika beliau itu menjadi Menhan, Dhanil itu kan sangat menyayangkan bahwa tindakan intimidasi dengan cara mengirim kepala babi itu adalah cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang sangat jahiliyah dan tentu sangat merusak demokrasi. Jadi itu adalah orang-orang yang sangat identik dengan kekuasaan pemerintah. Saya khawatir apa yang disampaikan oleh kawan-kawan PCO ini hanya sebatas manuver ya, manuver pribadi yang sebenarnya tidak terkonfirmasi menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Karena sebelumnya kalau mau jujur, PCO ini kan mengeluarkan tweet dan mengatakan bahwa orang yang melakukan kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI itu dianggap sebagai memprovokasi dan juga dianggap menyebarkan berita bohong, iya kan? Tapi tweetnya itu kan dihapus. Betul. Artinya apa? Jangan-jangan memang karena manuver PCO ini terlampau ekstrim, tidak ada koordinasi dengan istana, sehingga yang keluar ke publik itu adalah jawaban-jawaban yang tentu saja sangat melukai perasaan publik. Karena pejabat-pejabat di sekitar istana, orang-orang penting di pemerintah, saya kira ketika merespon kritik-kritik yang tajam dari kekuatan ekstra parlementer, mereka komentarnya bagus-bagus kok. Sebut saja misalnya Menteri Hukum, Pak siapa namanya, Menteri Hukum kita? Pak Syah. Agak lupa saya. Menteri Hukum kita kan menemui para demonstran, ya, menemui para demonstran yang mengepung DPR beberapa hari, kira-kira begitu, dan menyatakan bahwa demonstrasi itu adalah perkara biasa dan dinamika yang tidak harus dirisaukan. Bahkan pimpinan DPR dalam hal ini Pak Sufmi Dasko misalnya, ketika ditanya terkait dengan penolakan yang begitu deras dari kalangan civil society terkait dengan revisi Undang-Undang TNI misalnya, mengatakan itu adalah bagian dari demokrasi, itu adalah dialektika dalam pembuatan keputusan dan tidak perlu dianggap berlebihan. Itu adalah orang-orang yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto. Itulah yang saya sebutkan. Jangan-jangan memang PCO ini tidak melakukan koordinasi dengan istana sehingga statement-statementnya itu di luar batas kewajaran dan nilai offset. Jadi wajar kalau kemudian keluar yang dari PCO ini adalah pernyataan-pernyataan yang saya harus akui ini membuat marah begitu banyak masyarakat karena dianggap tidak sensitif, tidak memberikan rasa empati di tengah ketika ada seseorang yang mendapatkan teror politik. Nah, ke depan tentu publik berharap ada klarifikasi, mungkin juga teguran, atau juga syukur kalau ada permintaan maaf bahwa apa yang disampaikan oleh PCO itu tidak mewakili pemerintah, tidak mewakili istana, dan tidak mewakili siapapun. Itu yang kemudian menjadi penting untuk tidak menegaskan bahwa PCO itu adalah bagian dari kekuasaan pemerintah hari ini. Tapi sampai hari ini sudah lewat 3 hari, 4 hari masih belum ada respons kembali atau mungkin klarifikasi dari PCO atau mungkin dari pemerintah mewakili yang lain. Itu artinya apa, Mas Adi? Ya mungkin sedang dihitung apa cara komunikasi ke publik ya, entah bentuk klarifikasi atau permintaan maaf. Karena apapun judulnya, PCO ini adalah sesuatu yang melekat pada istana. PCO ini adalah jubir kekuasaan. PCO ini mengklaim atas nama pemerintah dalam setiap statement-statementnya. Artinya apa? Ketika ada statement-statement PCO yang dinilai melukai perasaan keadilan, mestinya memang harus ada klarifikasi tandingan ya, bahwa apa yang disampaikan oleh PCO itu misalnya entah itu slip tank, entah itu tanpa koordinasi, entah itu misalnya hanya sebatas kebijakan PCO tanpa ada koordinasi dengan kekuasaan. Karena kalau mau jujur, begitu banyak sebenarnya komunikasi-komunikasi orang yang ada di sekitar pemerintah itu kan rada-rada nggak oke, speak up-nya nggak bagus. Kan setelah soal PCO ya kemudian dianggap kepala babi itu dimasak saja, kan kepala BGN juga mengeluarkan statement yang sama, bahwa timnas Indonesia nggak menang itu karena pemainnya kurang gizi, coba. Itu kan, itu ada statement-statement yang menurut saya sangat naif gitu harus disampaikan oleh pejabat publik. Artinya pejabat publik itu harus mengeluarkan statement-statement yang terukur, objektif, dan tentu sangat mewakili perasaan masyarakat secara umum. Jadi sekalipun misalnya kawan-kawan PCO ataupun di kawan-kawan kekuasaan itu suka mendidik gitu ya, kupingnya merah dengan pemberitaan-pemberitaan kritis Tempo. Tapi sekali lagi apapun judulnya, Tempo itu bagian dari rakyat, dia bagian dari kebebasan, dia juga bagian dari kerja-kerja demokrasi, sama halnya juga dengan kawan-kawan Detik. Jadi kalau ada informasi yang muncul kepada publik itu adalah hal-hal sifatnya kritis, ya tentu memang harus dimaknai sebagai bagian dari proses pendewasaan secara politik.
Jadi kalau ada sesuatu, ada musibah, ada intimidasi, ada teror, janganlah diledek, janganlah diketawain gitu ya. Itu kan menyepelekan teror, bahwa teror itu apalah itu nggak penting. Teror itu sangat sebagai sebuah main-main yang harus dianggap angin lalu. Bagi saya itu tidak elok dilakukan oleh pejabat publik, kecuali PCO ini adalah aktivis, kecuali PCO ini adalah orang seperti Pak Adi Prayitno yang bukan siapa-siapa, warga negara biasa. Jadi ngomong bebas gitu ya, tanpa bebas nilai ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah melekat pada dirinya seorang pejabat publik, melekat pada dirinya adalah jubir istana, melekat pada dirinya itu adalah bagian dari kekuasaan, setiap pernyataan, setiap tingkah pola, setiap tweet-tweetnya di media sosial itu harus dijaga. Karena dia itu mewakili wajah kekuasaan, mewakili wajah pemerintah, dan mewakili wajah istana. Supaya apa yang terjadi pada PCO ini dianggap bagian dari kekuasaan, mestinya ada klarifikasi dari internal pemerintah, apa yang terjadi pada PCO, apapun lah klarifikasinya. Entah itu keseleo lidah, entah itu tanpa koordinasi, entah itu tanpa pemikiran-pemikiran mendalam. Yang jelas, kalau ini tanpa ada klarifikasi, jadi jangan salahkan publik. Kalau ini apa yang terjadi pada PCO, pernyataannya itu memang 11-12 dengan apa yang terjadi dengan kekuasaan hari ini. Mas Hasan Nasbi juga bilang kalau sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan, nanti malah membuat peneror ini malah menjadi terekspos atau jadi senang lah, memuaskan penerornya. Itu menurut Mas Adi Pray gimana? Apakah ini benar untuk dilakukan untuk tidak membesar-besarkan masalah ini tapi langsung melaporkan saja gitu kepada otoritas yang terkait, atau seperti apa, Mas? Kan Tempo sudah melaporkan kepada Bareskrim. Kapolri juga sudah memerintahkan supaya persoalan ini diutus hingga tuntas. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik, supaya di kemudian hari jangan ada lagi peristiwa-peristiwa hal yang sama. Bagi saya ini bukan hanya soal jurnalis Tempo ya yang mendapatkan ancaman. Siapa yang menjamin persoalan semacam ini tidak akan terjadi di tempat yang lain? Tidak terjadi pada orang, tidak terjadi pada lembaga, tidak terjadi pada pihak-pihak yang mungkin selama ini dikenal kritis. Artinya apa? Ini harus diungkap siapa aktornya, siapa dalangnya, dan apa motifnya. Jangan-jangan memang ada pihak ataupun orang-orang tertentu di luar kekuasaan yang tidak suka misalnya kepada salah satu jurnalis Tempo sehingga mengirimkan itu. Artinya apa? Kita tunggu bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian sehingga semuanya terang benderang, sehingga semuanya tuntas setuntas-tuntasnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, gimana tidak mau dibesar-besarkan? Pejabat publik kok digaji pakai uang negara, digaji pakai pajak rakyat. Sekarang masyarakat kita cerdas loh. Siapapun Anda, pejabat publik, kalau nyerong-nyerong aneh-aneh, ditagih kok sama rakyat. Apalagi saat ini kalau kita mau jujur, rezim pajak kan ngeri-ngeri sedap. Jadi pajak itu kan ampun-ampunan sekarang yang dilakukan oleh negara, tentu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor pajak. Artinya ketika para pejabat negara dan pejabat publik ini menggunakan uang negara melalui pajak itu sebagai bagian dari kontribusi kehidupan mereka, masa rakyat nggak boleh protes sih? Benar. Dan yang paling penting, pejabat publik jangankan pernyataan dan perbuatannya, batuk aja jadi berita. Betul. Kalau batuknya tidak normal, cekikikan, itu bisa jadi berita. Kan kira-kira begitu judulnya. Apalagi ini adalah satu statement yang justru menganggap persoalan teror itu sebagai sebuah tindakan-tindakan yang sepele. Saya menganggap pernyataan PCO ini menyepelekan teror loh. Apalah teror itu nggak penting, kan kira-kira begitu. Kan akhirnya rakyat bertanya, gimana kalau teror macam begitu juga dialamatkan kepada diri kau? Apakah kau tidak pening-pening? Ini menyangkut keselamatan loh. Ini menyangkut nyawa orang, ini menyangkut kebebasan orang. Masa kau anggap sepele? Jadi sekali lagi bagi saya ini bukan soal tempo dan nggak tempo, tapi menyangkut bagaimana orang-orang yang mungkin selama ini dikenal kritis, media yang dikenal kritis, di kemudian hari juga akan mendapatkan hal-hal yang serupa. Itulah yang saya selalu katakan, semoga di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga tidak terjadi apa yang kemudian dengan kawan-kawan Tempo itu terjadi kepada tempat-tempat lain dan tidak terulang peristiwa apapun. Karena apapun judulnya, demokrasi kita sudah berkembang dengan baik kok. Pemilu kita berjalan jujur dan adil setiap 5 tahun, presiden ganti, gubernur ganti, anggota dewan ganti. Masa masih ada saja praktek-praktek yang sifatnya jahiliyah
nakut-nakutin orang dengan cara ngirim-ngirim begitu. Baik. Sudahlah, kita ini negara besar, katanya kita itu ingin menjadi negara hebat, demokrasinya hebat, ekonominya tumbuh dan bisa bersaing dengan negara yang lain. Baik. Gimana mau begitu kalau urusan ancam-mengancam begini saja masih belum tuntas? Mas Dan Adi, pejabat publik yang melekat pada istana menganggap ini adalah hal-hal yang lucu-lucuan aja, kan kacau berarti. Mas Adi, terakhir mungkin perlukah kita meminta atau mungkin Pak Hasan Nasbi untuk menyampaikan permintaan maaf terkait statement yang sudah disampaikan sebelumnya ini? Kalau mau jujur sebenarnya orang kayak saya ini kan cuma rakyat biasa lah, sebatas dosen dan peneliti. Apa sih perlunya ngomong orang kayak kita? Selama ini kan apapun omongan kita nggak pernah didengerin. Cukuplah sadar diri bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah sudah menimbulkan kegaduhan dan membuat begitu banyak marah dan seluruh rakyat Indonesia merasa gusar. Dan yang paling penting saya khawatir apa yang disampaikan oleh PCO ini bukan suatu kesalahan, Mas Bro. Jadi apa yang diomongkan itu adalah memang sesuatu yang harus disampaikan dan merasa tidak ada salah apapun dengan pernyataan-pernyataan itu. Wajar kalau kemudian tidak ada permintaan apapun yang muncul sampai hari ini, sekalipun begitu banyak masyarakat yang sudah marah. Jangan-jangan mereka itu menganggap ya kalau ada kepala babi sebaiknya dimasak saja. Itu adalah jawaban yang semantap-mantapnya bagi kawan-kawan PCO. Baik. Ya. Mari kita nantikan respon selanjutnya seperti apa ya kalau gitu ya. Iya, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Adi Pray atas waktunya juga sore hari ini. Semoga apapun yang kita nanti akan dapat update-nya ataupun tidak ada gitu ya, tidak mengganggu puasa kita lah. Iya dong. Dan tentunya juga ya mudah-mudahan teror seperti ini juga nggak terjadi gitu ya, tidak hanya kepada kawan-kawan jurnalis gitu ya, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umum gitu. Terima kasih banyak Mas Adi Praitno untuk bincang sorenya sore ini. Sehat Selamat selalu, Mas. menjalankan aktivitas. Kalau kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Jadi kalau memang punya punya kekuatan besar, bagian dari kekuasaan, ya tanggung jawabnya jadinya lebih besar lagi. Sesederhana ngomong doang aja, itu juga tanggung jawabnya besar setiap kata yang dikeluarkan. Jadi mungkin perlu lebih banyak muhasabah ya. Perlu lebih banyak nggak tahu ya, ngobrol lagi mungkin ya dengan masyarakat secara luas, secara umum gitu ya. Nah habis ini Detikers untuk yang rencananya mau pada mudik gitu ya, apalagi pada bawa kendaraan sendiri, nyetir sendiri. Nah hati-hati, waspadalah ini sesuatu yang diharapkan gak terjadi tapi sangat sering terjadi. Kerap kali terjadi dan pemberitaannya tuh banyak gitu ya, kecelakaan lalu lintas tuh terjadi gara-gara hal ini. Nah, kita akan bahas soal microslip. Seberapa kecil sih microslip itu? Kecil banget nih kayaknya. Kecil tapi berbahaya ya Detikers ya. Habis ini kita akan ngobrol barengan sama Detik Health. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo, selamat sore Detikers. Tidur. Itu lebih ke orang itu orang diabetes ya. Kebanyakan gula ya. Iya. Ada banget tahu momen dulu gua kalau abis makan tuh antuk tak terelakkan. Kerap kali terjadi ketika kita nggak olahraga sih itu. Iya mungkin ya. Apakah penyakit ini bisa diatasi dengan sesederhana olahraga? Nah atau mungkin sebenarnya ini penyakit atau bukan nih. Jadi yang akan kita bahas habis ini adalah microslip. Nah, micro apa mikro? Microslip, ya kan? Jadi ini kerap kali gitu ya terjadi di momen-momen berkendara perjalanan jauh gitu. It's either jalannya terlalu lurus, membosankan gitu ya, atau mungkin juga diri kitanya juga yang nggak sadar diri kalau kita tuh udah butuh istirahat gitu. Di sini kita akan ngobrol bersama dengan ahli tidur. Wow, tukang tidur. Tukang tidur bukan ahli tidur ya. Tuti ya. Ada redaktur pelaksana Detik Health di sini Mas Uyung atau Mas Anselmus Uyung yang terhormat. Halo, Mas Uyung, selamat tidur. Lah, enggak dong, enggak gitu dong. Sore. Ini kan mau lucu aja nih. mudik Mas Uyung.
Mama tidur Mas Uyung lagi. pernah menjadi pelaku microslip nggak tapi? Pelaku. Pelak. Kadang-kadang orang nggak sadar loh microslip. Jadi Masa ya sih? tahu-tahu mengalami gitu aja. Hmm. Ya Ketika nonton di bioskop ya? pada Itu pada tidur beneran ya kamu. pada satu titik mungkin ya banyak orang pernah mengalami sih, kayaknya nggak usah denial. Iya benar. Coba nih Berarti ya. Mas Uyung pernah. Rasa-rasanya pernah, tapi terkonfirmasi atau enggak kan ya kita nggak tahu ya. Maksudnya itu beneran Oke. tidur atau cuman akunya nggak fokus aja gitu kan. Ya perasaanku sih pernah. Sebenarnya gini, ini basic banget sih, tapi siapa tahu salah atau beda. Sebenarnya microslip itu sesederhana ketiduran atau beda sih microslip sama ketiduran? Ketiduran tapi micro. Gimana? Apa? Jadi nggak sampai Ya, ngorok. kalau ketiduran gitu kan Pules. kan. Kalau Oh. micro tuh kamu bahkan nggak sempat sadar kalau kamu tidur gitu loh. Iya, cuma kayak Sepersekian detik. Cuman itu jadi apa namanya, jadi concern yang sangat serius kalau kamu mengalaminya ketika berkendara. Iya betul. Ketika berkendara dalam kecepatan taruhlah 100 km per jam gitu misalnya. 1 detik kita hilang kontrol itu mobil udah meluncur berapa jauh sih. Nah, Betul. apa yang bisa terjadi dalam waktu persekian detik itu Iya. dengan kecepatan 100 km per jam. Itu kan sebenarnya yang jadi concern. Iya. Kalau misalnya kita mengalaminya pas lagi di depan komputer gitu, paling ya salah kirim email atau salah kirim WhatsApp gitu, ngomongin orang kirim ke orangnya gitu. Itu juga mungkin pernah terjadi. Itu risiko, tapi kan ya tinggal gimana ngelesnya kan kalau Iya, itu. iya, Tapi kalau iya. misalnya crash di jalan gitu kan Nyawa lah. nggak sesimpel itu. Ya, Tapi betul. benar nggak kalau microslip itu hanya terjadi ketika perjalanannya yang cukup jauh? Tidak, Tidak selalu seperti itu. tidak. Tidak. Lantas Kalau dia emang akan ngantuk cuman ke Lang- Alfamart depan juga bisa jadi. iya. Kondisinya Lantas dia udah- bisa terjadi tuh ketika apa kondisinya, Mas? Ya ketika Ketika ngantuk. mostly karena kecapean, kecapean terus kemudian mengantuk kayak gitu. Nah ngantuk kan nggak harus pas jalan jauh. Kalau misalnya memang kurang tidur atau memang kondisinya benar-benar letih Ketika banget anginnya ke semeriwing ya. kompleks sebelah juga bisa aja mengalami. Nah kenapa kok yang sering dibicarakan adalah perjalanan jauh kayak gitu? Ya karena risikonya lebih gede lagi, lewat tol segala macam itu kan risiko kontak dengan kalau cuman jalan ke depan gitu ya tabrakan paling sama tetangganya doang kayak gitu. Kalau di tol kan bisa lebih berisiko, bawa penumpang juga gitu kan. Oke, Dan oke. pasti lebih melelahkan kalau jarak jauh. Iya. Jadi sebetulnya microslip ini tidak terhindarkan lah ya oleh siapapun tuh bisa mengalami itu gitu ya, asal dalam kondisi tubuh yang memang kelelahan. Gitu, Dibilang mengantuk. tidak terhindarkan nggak juga ya, sebenarnya bisa dihindari ya. Ya tinggal bagaimana mengantisipasinya aja sih. Maksudnya kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk jalan jauh, tidak mungkin untuk berkendara ya memang idealnya kan nggak berkendara ya. Maksudnya ya dicukupi dulu istirahatnya kayak gitu. Jadi tidak memaksakan diri. Itu kalau misalnya dibilang tidak terhindarkan juga kalau misalnya tahu kondisinya kayak gitu. Mungkin tidak tidak terhindarkan, tapi semua orang bisa kena. Semua orang bisa kena. Kalau tidak tahu diri. Wow. Benar. Makanya Tidak kalau sadar selalu diri. Tidak sadar disampaikan sama teman-teman Korlantas juga, kalau capek ya istirahat, Ya. gitu ya. Bersandarlah dulu. Tidak. Kalau nggak punya senderan, Nah, itulah kenapa diciptakan Punya yang namanya agama. rest area. Itulah Betul. mengapa diciptakannya rest area gitu ya. Cuma ya jangan terlalu mengandalkan rest area juga karena di musim mudik itu biasanya rest area penuh. Jadi ya Iya sih. pas kita lagi capek-capeknya mau melipir penuh, nggak bisa masuk juga, diarahkan ke rest area selanjutnya gitu, padahal kondisi udah sekian Ngantuk. buat kayak gitu. Ya antisipasi juga kayak gitu, maksudnya jangan memaksakan iya sih. start kalau kondisimu nggak benar-benar cukup istirahat, nggak benar-benar fit kayak gitu. Kadang-kadang Itu sih, mikirnya gini juga ya Mas Uyung, harus kayak antisipasi. 2 kilo lagi nih rest areanya, cuma udah ngantuk gitu. Jadi maksain, padahal walaupun 2 kilo juga dalam 1 kilo sebelum itu nyampe bisa aja terjadi apa-apa Iya. kalau memang kondisinya microslip gitu. Betul. Jadi apa kiat-kiatnya? Kiat bermudik. Iya pastikan siap, Tanpa benar-benar siap. Kadang-kadang kita kepikiran gini, kita mudik pas ya udah go show aja nanti pulang kantor gitu, nggak ada persiapan apa-apa gitu. Pokoknya tinggal sisa-sisa tenaga dipakai untuk dihabisin untuk jalan jauh kayak gitu. Nah itu sering terjadi seperti itu, Oke. dan itu sangat berisiko. Yang Oke. ya idealnya kan ya kalau misalnya kamu berencana untuk jalan jauh ya
ya udah hari itu kamu kalau bisa malah nggak usah kerja gitu, maksudnya sempetin waktu untuk istirahat, misalnya benar-benar betul. diperbaiki pola tidurnya, Mhm. istirahat, terus kemudian apa namanya, bahkan termasuk ini loh, apa namanya, mempersiapkan perjalanan. Jadi aku nanti akan istirahat di rest area kilometer berapa gitu, itu udah di plan kayak gitu, itu juga udah. Kalau misalnya ini nanti di kilometer sekian penuh, plan B-nya aku akan rest di kilometer sekian kayak gitu. Itu kalau aku sih biasanya bikin seperti itu. Jadi Iya. ya antisipatif sih. Berarti mudik juga emang butuh itinerary gitu ya. Idealnya seperti itu. Butuh, Cuman yang sering terjadi kan seperti itu kan, kadang-kadang ya udahlah ntar lihat aja gitu. Kalau misalnya masih melek ya ayo jalan, nggak misalnya enggak ya enggak gitu. Ya akhirnya melek tapi cuma berapa kilometer enggak melek lagi gitu. Sama kan suka gini nih Mas, ada orang yang habis makan ngantuk. Terus apakah Iya. perlu dihindari kayak setelah makan tidur dulu deh dikit baru habis itu lanjutin perjalanan atau gimana? Ya kalau memang ngantuk ya istirahat. Tapi kan apa ya sih gara-gara makan doang gitu ngantuk. Pasti sebelumnya juga memang dia udah kelelahan kondisinya gitu. Jadi Oh gitu. terus makan nyaman gitu kan, maksudnya perutnya kenyang ya udah AC pulas suhu gitu. sesuai. Tiduran lah. Iya, itu adalah sangat hal yang sangat sering ditemui ketika udah kelar makan. Dan pasti kondisi capek sih. Ketika udah kenyang kan capek, Ya. ketemu kenyang, wah udah tidur. Best combo juga gitu. Ada nggak sih jarak-jarak ideal kapan harus take rest gitu? Kalau disarankan tuh 2 jam ya, idealnya Per 2 2 jam. 2 jam itu ngantuk nggak ngantuk istirahat. Nggak ngantuk pun kan kamu butuh meluruskan punggung, kaki-kaki biar bergerak, karena duduk itu kan apa namanya, ada bagian tubuh kayak kaki gitu itu kan nggak punya jantung kan kaki. Jadi apa namanya, memompa darahnya itu ya dengan bergerak. Nah kalau diem duduk doang, yang sering terjadi adalah bengkak kakinya. Kalau yang punya masalah dengan retensi cairan kayak gitu bisa bengkak, dan varises itu salah satu faktor risikonya juga duduk kelamaan. Iya. Oh, varises tuh gara-gara nggak males stretching gitu kali ya Mas? Nggak ngelurusin kaki setelah olahraga. Nggak apa namanya, nggak, kaki itu kan nggak punya Tersumbat ya, Mas? jantung ya, jadi nggak bisa mompa air, tapi kok mompa air, Mompa darah. mompa darah udah microslip ini Dioplos namanya. darahnya. Jangan dong. Mompa darah. Nah kalau diem ya udah numpuk di bawah kayak gitu, numpuk di bawah, terus kemudian pembuluh darahnya bengkak, nggak balik lagi, lama-lama nggak balik lagi. Nah itu yang jadi varises gitu. Iya. Keseringan ke stretch gitu kan. Yang membuat Pembuluh kita darahnya. gagal tes polisi atau mungkin tes paskibraka. Oh, Ya. kalau aku dari tinggi badan udah gagal, jadi aku nggak Nggak tahu. perlu ya. Nggak tahu sampai sana tuh aku nggak tahu ya. Iya. Berarti harus stok kopi juga nggak Mas? Cukup nggak dengan stok kopi juga di Kopi mobil? itu lebih ke booster ya. Jangan pernah mengandalkan kopi doang untuk biar nggak ngantuk kayak gitu. Aku sebenarnya sebentar lagi ngantuk, tapi ya udahlah tambah sama kopi kayak gitu. Itu terlalu berisiko. Kadang-kadang berhasil, tapi ya Iya lagi. jangan terlalu mengharapkan itu akan selalu berhasil, karena ya obatnya ngantuk itu Istirahat. bagaimanapun ya istirahat, tidur kayak gitu. Kalau kopi itu paling ideal adalah kita kondisinya bugar, terus kemudian ngopi biar ngeboost kayak gitu, ngeboost apa namanya, makin aware sama lalu lintas segala macam kayak gitu dengan kopi. Jadi lebih ke booster kalau saya. Idealnya berapa lama sih Mas quick nap itu? Beda-beda, tapi kalau disarankan sih 10-20 menit itu ideal. Terlalu lama itu nanti akan deep sleep kan, akan masuk ke fase deep sleep. Nah belum tuntas deep sleep-nya kan sudah harus melanjutkan perjalanan lagi. Nah itu kadang-kadang bangun dalam kondisi pusing. Oh iya, malah benar. seperti itu. Tapi Malah jadi tantrum. ada orang yang 30 detik udah ngorok tuh ada loh. Ada. Ya, itu Gua deep sleep itu belum berarti Ngorok itu bukan deep sleep. indikasi deep sleep. Oh. Deep sleep itu kalau teman-teman punya smartwatch gitu bisa diamati kan, Iya, sebenarnya ada benar. datanya kan seperti What itu. is your sleep animal? Ada. Ngorok, ketika orang ngorok justru datanya dia deep sleep-nya kecil, soalnya tidurnya tidak berkualitas. Oh Jadi gitu. dia ngorok itu kan terjadi ketika saluran nafasnya tersumbat. Jadi Iya, jadi kayak peluit gitu loh. Keluar masuk itu kayak peluit gitu. Jadi aliran udaranya nggak lancar. Jadi pasokan oksigen juga kurang. Orang tidur tapi bangun nggak seger gitu. Jadi Iya, justru seperti itu. terjadi ketika ngorok terjadi itu tidurnya tidak berkualitas. Iya, nggak berkualitas malah. Karena Perfect. sirkulasi oksigennya nggak lancar.
Jadi kayak peluit gitu kan, jadi kayak ada sesuatu yang nyumbat gitu. Iya, Tapi iya. boleh gak sih mas kok itu yang supaya Pakai nggak ngorok stiker, pakai iya. pakai Penutup mulut itu. plester? Plaster. Iya. Iya ditutup mulutnya. Ada Buat alatnya, Teiko itu loh. Biar continuous air pressure, jadi ada tekanan udara kayak gitu, kayak congor kayak gitu. Itu ada alatnya, tapi kalau plaster itu kan prinsipnya biar ini ya, maksudnya biar napasnya nggak lewat mulut, tapi lewat hidung. Sebenarnya nggak ngatasin ya, karena masalahnya kan di sini, di tenggorokan. Oke. Kamu ngorok kalau tidur? Nggak tahu. Yang memang alat yang memang peruntukannya untuk ngatasi ngorok ya itu tadi yang masker bertekanan itu. Iya. Sepap CPAP, continuous pressure apalah gitu, nanti bisa browsing sendiri. Berarti ada baiknya juga kita udah tahu mau ngantuk nih. Nah, kan akan segera tidur nih, beristirahat segera tidur. Dibikin alarm juga ya Mas ya, kayak 10 sampai 15 menit supaya alarmnya bunyi biar kita ikut bangun gitu. Iya, biar nggak keterusan gitu. Tidur singkat ya nggak terlalu lama itu. Lumayan sih. Nah, ada tips juga sih biasanya sebelum take a nap, minum kopi dulu. Kopi itu kan efeknya itu kan nggak seketika itu juga. Betul. Kan? Jadi 30 menit dia baru akan berefek. Nah, pas kita bangun tidur, kopinya berefek. Kick in. Jadi double shot gitu. Justru strategis ya. Ada rekomendasi nggak kopinya merek apa? Atau kopinya harus kopi apa gitu? Ini nyari iklan ya Mas ya? Enggak kok, belum ada. Atau harus kopi hitam gitu, maksudnya kayak americano gitu misalnya, atau kopi susu jadi terserah, double. ya. Individual sih, kalau berdasarkan pengalaman sih individual. Ada yang cocoknya dengan arabica lebih ngangkat, tergantung ada yang preference robusta, saja ya. ada yang ini. Ada yang brand tertentu kayak gitu meskipun beansnya sama. Iya. Idealnya beberapa menit sebelum tidur minum kopinya? Ya diperkirakan aja, karena efeknya juga kan individual. Rata-rata itu 30 menit baru berefek kayak gitu. Ada juga yang 10 menit sudah berefek kayak gitu juga ada. Nah, biasanya seperti apa gitu. Biasanya ngalaminya seperti apa. Nah, udah diaplikasikan aja. Berarti itu minumnya juga nggak bisa tuh diempret minum sedikit-sedikit, langsung. Dor. Tapi gue adalah tipikal yang minum kopi itu langsung habis sih. Oh ya? Iya. Ya kalau nggak espresso aja yang langsung. Iya, espresso shot. Blek kayak gitu terus. Udah. Kayak minum obat. Iya. Kalau suplemen sebetulnya perlu nggak sih Mas? Sama kan, sebenarnya kan yang dicari kafeinnya. Mau minuman berenergi, mau soda, itu kan yang dicari sebenarnya kafeinnya kalau dalam kaitannya dengan microsleep. Or maybe sugar, enggak juga. Sugar somehow malah bikin ngantuk. Makanya kalau misalnya butuh ngeboost, lebih efektif kopi yang tanpa gula, jadi ya kopi hitam. Bukan gitu. jadi sugar rush gitu Mas? Ya bisa juga, tapi gini sambil bawa mobil gini. Kadarnya benar-benar harus diperhitungkan, karena kalau gulanya terlalu banyak, ada dampak ke hormonal yang akibatnya ya itu tadi kayak habis makan kenyang terus ngantuk kayak itu loh ya, seperti itu. Kenyang terus ngantuk itu kan salah satunya karena gula darahnya meningkat kan. Betul. Habis makan di ada lonjakan gula gitu. Kalau makan sambal gimana Mas? Kalau nggak mau ngantuk di sini Kak, antisipasi mentret sih takutnya sih. Nah benar. Jadi ke rest area bukan tidur ya, tapi mampir ke toilet. Atau bikin balsem di sini. Ngelek tapi berair ya. Moncrot kemana-mana gitu. Itu lebih ke mudik lancar, tapi habis dari situ langsung ke dokter mata ya Kak. Iya juga bisa. Berbahaya. Iritasi nanti takutnya. Iya. Pokoknya Detiker semuanya sangat mungkin menjadi orang yang terkena microsleep ketika berkendara nanti karena perjalanan mudik cukup jauh. That's why tadi yang disampaikan sama Mas Uyung, kalau udah capek please istirahat, jangan dipaksain. Mau itu 1 kilometer lagi nyampe, 2 kilometer lagi nyampe, istirahat aja. Jadi sebetulnya juga yang dipersiapkan tuh gak cuma kendaraannya aja ya gitu. Dicek-cek juga kondisi kendaraannya seperti apa gitu ya. Bisa atau cocok gak dibawa untuk perjalanan jauh. Tapi sebetulnya juga tubuh kitanya juga nih harus cek and recheck lagi. Apakah sebetulnya tubuh kita juga bisa kuat di perjalanan panjang. Berapa lama tubuh kita ini bisa melakukan perjalanan sebelum akhirnya istirahat dulu gitu ya. Cuma mungkin terakhir dari Mas Uyung, tips biar segar bugar menjalani mudik. Iya, yang pertama itu tadi cukupkan istirahat, terus yang kedua bikin playlist yang asik. Kalau kamu menikmati perjalanan, kalau sampai kamu harus bosan, playlist yang gitu. rock nggak? Maksudnya yang bikin orang selera. Maksudnya kalau sukanya dangdut ya udah pilih dangdut yang paling asik, paling pokoknya paling bikin kamu menikmati perjalanan gitu lah pokoknya.
Sebutkan satu lagu yang wajib ada di playlist mudiknya Mas Uyung. Kalau saya tuh random ya. Kalau milih malah lama-lama bosen gitu. Jadi ya udah random nanti munculnya apa. Gak ada satu gitu. yang selalu hadir dalam playlist lagu ini. mudik gitu. Kalau atau enggak kalau ke play lagu gue nih. Garam dan madu ya? Gak ada. Bukan. Malam Chaos Sewo ini. Kuto? Wah ngantuk malah. Ngantuk ya. Tergantung sih kan ada yang remix, ada yang abla. Gitu. Velocity. Biar semangat itu nggak boleh tuh ngantuk udah. Itu tadi apa playlist apa namanya stamina, posisi riding position juga diperhatikan. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu tegak atau terlalu terlalu nyender ya. gitu juga itu pengaruh. Nanti terlalu nyaman malah baper. Aduh iya benar lagi. Terlalu nyaman nanti udah sampai kampung halaman nggak mau turun. Lebih nyaman di sini. Di sini aja aku tidak bisa klien jok ya. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Mas Uyung ya. Semoga kita doakan Detikers yang juga memang berencana untuk mudik atau mungkin sekarang juga lagi mau mudik siap-siap juga. Semoga lancar, jaya, selamat, tidak cuma sampai tujuan aja tapi balik lagi ke sini juga gitu. Amin. Ya. Dan ya menyenangkan perjalanannya gitu. Ya, Abis ini kita ke Detik Kultum yuk Detikers karena temanya juga seru banget. Temanya bukan doa tak kunjung datang tapi titik. Nah, apa yang harus dilakukan jika doa tak kunjung kabulkan gitu. Bagaimana menghadapinya. Nanti habis ini kita akan dengarkan bersama-sama di Kultum ya setelah ini ya. Terima kasih Mas Uyung sekali lagi. Yes. Terima kasih Detikers juga yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sore sampai detik ini di jam setengah 6. Besok kita akan hadir kembali tentunya di jam yang sama dan di platform yang sama detik.com. Betul, kalau begitu waktunya aku Eiza Mangfira untuk pamit. Eduardus Morangki dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore. Hore. Bye.